Atas dugaan penamparan kepada siswanya, Kepala SMA N 1 Cimarga Kabupaten Lebak, Dini Fitri akan dinonaktifkan dari jabatannya. Penonaktifan ini dilakukan dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan yang tengah berjalan. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Banten, Deden Apriyadi Hartawan. Saat ini, Pemda Banten telah menerima bukti video soal dugaan insiden fisik di lingkungan sekolah. Terkait hal ini, Detik Sore akan mengulas bagaimana proses pendidikan di lingkungan sekolah berjalan, sejauh mana jalur hukum yang dapat menyelesaikan masalah yang sering terjadi di lingkungan sekolah ini, menghadirkan pengamat pendidikan Totok Amin Sufijanto, saksikan diskusinya dalam editorial review. Dalam segmen Berita Nusantara, Detik Sore akan mengulas lebih dalam situasi terkini di SMA N 1 Cimarga. Bagaimana situasi terbaru di sana? Apa saja aktivitas yang masih aktif berjalan? Ikuti laporan jurnalis Detikcom langsung dari Banten. Kidos Band akan hadir menutup Detik Sore hari ini. Mereka adalah sekumpulan anak-anak yang memiliki misi untuk menyanyikan lagu-lagu anak-anak yang diciptakan oleh anak-anak juga. Dalam waktu dekat, Kidos Band akan merilis lagu berjudul Kamu Kamu Temanku. Lagu ini menceritakan soal ikatan pertemanan di antara personil. Simak keseruan, obrolan, dan penampilan mereka hanya dalam segmen Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG sore ini. Sekarang mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Eza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Sama ya? Ya. Kalau ada 9 apa? 9 ayam. Selamat sore Detikers. Halo. Selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore, kita agak so sweet ya hari ini ya. Warnanya beneran biru banget ya ini ya. Jeansnya. Oh, plot twist. Aku kira kayak ada apa di balik kacamata ini. Kok bisa agak berbeda gitu ya. Berjumpa bersama dengan host rasa strawberry. Strawberry Lembang. Strawberry Lembang. Ada kan di Lembang strawberry Ada, kan? petik sendiri ya kan? Iya, Itu iya, adalah iya. contoh buah yang mandiri Kak. Oh gitu. Petik sendiri. Petik sendiri. Nanti mungkin kita juga akan mengembangkan lagi juga melon tanam sendiri. Melon tanam sendiri. Bisa. Lama. Iya. Kayak sampai Indonesia Emas baru ini panen ya? Enggak 2045. Kak, Nggak lama-lama. Enggak dong, ya kan. Melon bentuk kotak udah ada di Jepang. Udah ada. Ada. Kak, ini belum loh, yang kita belum menyapa. ada melon bentuk tasik. Nah, itu belum ada tuh. Kita nyapa dulu Detikers, yuk boleh yuk. Halo Detikers. Selamat hari Rabu yang menggebu. Yang masih lama gajian, masih tanggal 15. Aduh, berarti masih panas bumi ini. Betul. Katanya juga hari ini lagi panas-panasnya juga untuk beberapa daerah di Indonesia memang. Iya, gitu ya. Coba kita cek dulu reality check. Dan berapa derajat kah hari ini ya? Hari ini tuh 32 Kak untuk Jakarta tuh menurut kamu? Tapi 32 kan kadang-kadang ada feels-nya kan, feels like berapa feels like gitu berapa kan. ya? Coba kita cek dulu ya. Feels like-nya 33. Oh, nggak beda jauh berarti Iya, ya. katanya it feels warmer than the actual temperature gitu. Jadi memang beberapa daerah di Indonesia juga terkonfirmasi lagi panas-panasnya juga. Dan bahkan semalam aku lihat postingan salah satu homeless media lah ya di Instagram yang bilang memang ada peneliti dari UI juga yang bilang kalau sekarang lagi banyak yang batuk pilek. Apa batuk? Batuk pilek. Bapil. Salesma. Tahu salesma nggak orang Depok? Apa tuh? Salesma tuh kayak batuk pilek gitu. Oh. Yang sumeng-sumeng tapi nggak sampai yang gimana banget. Tapi ada juga batuk Greges. Ada juga batuk 40 hari, tahu nggak? Yang 40 hari dia nggak bakal sembuh. Itu ada kayak 2 bulanan. Emang macem-macem versi beda itu daerah. minta ditahlilan apa gimana 40 hari? Iya. Maksudnya emang 40 hari 40 hari juga katanya emang ada 40 hari. Tapi memang katanya ya dikonfirmasi gara-gara pancaroba gitu. Jadi buat Detikers aku udah mau kalau dibilang mau pilek kan nggak mau ya. Masa pilek mau gitu. Tapi udah ada kerasa kayak kurang enak nelen dan segala Iya, macam. apa tenggorokan udah mulai gatel. Kepala udah pusing. Kalau itu belum Dompet gajian. udah nggak ada isinya. Nah, itu kamu yang tadi bilang gajian masih lama ya. Itu bikin tambah jadi pusing gitu ya. Gitu. Jaga kesehatan buat Detikers juga, kalau bisa minumnya air hangat aja. Makan gitu buah-buahan ya. jangan lupa. Betul. Makan sayur. Betul. Emang gue pantun. Makan buah-buahan cakep.
jangan lupa makan buah-buahan. Cakep. Dead air nih. Belum. Oh, Edo ada Kita Edo, juga kedatangan satu lagi, jadi spesial hari ini Detik Sore akan ada iya, 3 ada 3 host, tapi yang dibayar 2 ya? Nggak, 3 host tapi yang satu lagi, ntar dulu makan ayam serundeng. Lagi akan serundeng. Ayam Kesenjangan sosial. Kalau kamu kurang serundeng ya? Kurang serundeng. Kurang seru deh. Itu kan maksudnya kan. Iya. Maksudnya ayamnya nggak polosan aja ya, nggak pakai serundeng ya hari ini ya. Tapi Detikers gimana siang ini, udah makan siang? Apa menu makan siang hari ini? Tadi pagi makan nasi kuning doang sih. Terus nggak makan siang lagi? Nanti di rapel ke malam. Udah Karena aku sore, lagi Kak? enggak lagi jendelanya kan lagi jendela ini kan. Ada apa? Jendela Insan Dunia. Enggak, jendela Lawang Sewu. Itu kan gede tuh. 1000 ya? Enggak, jadi emang biar perut kosong dulu, nanti sore baru olahraga Apa lagi. IF kamu? Apa intermittent fasting? Itu yang tempat les gitu bukan sih? Sekarang udah jadi English one. Oh gitu. Iya, mantan guru. Enggak, jadi ntar gue baru makan malam lagi gitu, Za. Oh. Jadi biar perut kosong dulu, begitu kan nanti Terus biar jadi- lemak-lemaknya kepake dulu kan gue siaran nih, Iya, butuh tenaga kan. bener. Entah itu semen 2 sak di belakang masih belum diangkat. Nah, itu jadi gue biar tenaganya habis di sini, nanti sampai Bener. rumah kosong lagi baru isi. Bener. Itu Kosong makan dulu apa? baru isi. Nggak, aku mau nanya dulu. Kamu sarapan nasi kuning jam Berapa itu dia? Pagi lah pokoknya. jam 7, jam 6, 9-an lah. jam 9. Oke. Oh, oke. Brunch ya nih. Brunch. Jadi ya kan 6 jam tuh kosong perut gue tuh. Berarti ya kan? kosong sampai jam nanti beres siaran. Nanti beres siaran baru isi 5:30 lagi. baru 5:30. makan lagi. Ya habis maghrib lah ntar Oh. makan lagi. Habis itu jam 9 makan lagi. Sama jam boneng. Cuma asal nggak gitu Kak Tapi konsepnya. enggak. Tapi sebenarnya kalau apapun makanannya asal olahraga aja sih. Oh, aku Itu yang kira paling sampai penting. kaget loh ada placement tempat minuman kah gitu. Enggak terlalu di sini emang. Enggak. Boleh. Boleh. Oh gitu. Kalau Aku Iza hari tadi ini- apa sarapan? Hari ini memasak. Emang, masak apa tuh? Jadi sebenarnya pagi tadi tuh sarapan atau enggak ya? Enggak sih, karena bikin kopi. Aku tuh masih terjebak Sarapan dong. terjebak dengan kopi pandemi Kak. Aku masih sampai detik ini masih bikin dalgona. Terus Yang di budak itu sampai beli yang buat ngocoknya itu, Alatnya. itu karena kan capek ya, gitu kan. Terus siang ini adalah makan tumis buncis dan jagung. Sehat sekali. Iya kan? Sayur semua itu. Alhamdulillah. Iya, tumis buncis, jagung, tapi pakai bakso sih. Pakai bakso sapi yang diiris-iris juga, bikin jadi sendiri biar rame. baksonya? Enggak, beli. Kirain bikin sendiri kan bisa kan? Belum ya kan. Aku memang era-era kayak aku udah cocok deh jadi bukan. Aku udah Chef. siap nih. Chef Eiza. Jadi therapy wife. Ya aku olahraga, aku kadang-kadang memasak gitu. Iya. Aku udah siap banget nih. Pas dihidupi. banget. Capek ya. Gue kira mau kemana, Re? Gue pernah pengen bilang, wah pas banget dari Chef Eza Juna. Ah kan cocok tuh. Masih ada Chef Renata yang cantik ya. Iya sih. Iya, yang Ya kan? maksudnya sesama perempuan gitu loh. Nah, perempuan ya. Tapi kalau sesama negara-negara Asia, kayaknya kita harus mengucapkan selamat kepada mereka yang udah lolos, Za. Oh, kenapa gak kesini ngomongin cuaca? Itu dulu tuh Oh, ada iya, yang Mas Yugan nih boleh. bridging ke tim Mas Indo di kualifikasi bola. Kan gue jadi mikir ya, sesama apa nih? Sesama negara Asia udah ada yang lolos. Semalam itu baru aja Arab Saudi guys lolos. Iya. Sama Qatar yang dari ronde keempat. Also shout out for Italia. Oh iya, tapi Italia yang ngalahin Israel 3-0 kan. Betul. Tapi Italia belum aman nasibnya. Oh, belum. Karena dia nanti masih ada 2 pertandingan lagi kalau nggak salah. Berarti yang sudah berakhir klasemennya adalah Asia udah beres duluan. Oke. Asia itu semalam mana nih gesernya jauh banget. Jadi Asia itu guys semalam itu Arab Saudi itu nimbang Irak 0-0. Dan Arab Saudi artinya dia di grup B jadi juara grup. Terus akhirnya dia lolos ke Piala Dunia ya. Karena Irak nanti ngelawan UAE dari grup A. Grup A itu yang lolos Qatar. Jadi terakhir tuh Qatar sama Irak. Nanti UAE sama Arab sama Qatar, terus UAE lawan Irak nanti diadu di ronde kelima, home away. Nanti yang menang lawan konfederasi benua lain, itu kayak Bolivia, terus Afrika juga ada di situ, Za. wow, interesting. Nah, Ini dikasih tahu juga bahwa di grup A Qatar lebih dulu memastikan tiket Piala Iya. Dunia. Di grup A, Qatar lebih dahulu memastikan tiket Piala Dunia 2006 secara langsung gitu. Dan ini yang menghajar Uni Emirat Arab alias UAE itu namanya juga Afif ya. Iya, Akam Afif main Irak deh. Cuman dia kribo. Ya gak apa-apa, yang penting sama-sama Afif. Berarti dipanggil sana Afif kribo, abo gitu kan. Beda kan. Kamu Afif apa?
Ade Afif Apa? Depok. Kenapa harus Depok sih? Salah Kenapa ya? harus Sintayong? Dan akhirnya The Maroons alias Qatar ini mengemas 4 poin, mengungguli UAE dengan total 3 poin. Dan Oman harus 1 poin. Tersingkir, itu, kayak kita tersingkir Indonesia. ya, Indonesia 0 1 poin malah. Nah ini juga gitu. menarik, Uni Emirat Arab ini belum pernah lolos Piala Dunia, Za. Jadi ntar dia lawan Irak beneran kayak mereka mencatatkan sejarah juga. Jadi emang ada beberapa negara Asia guys yang tahun 2026 nanti bakal lolos pertama kali, kayak Yordania sama Uzbekistan. Sedangkan di Afrika ada Cape Verde, pernah denger nggak? Itu negara yang kerja Capek keras mulu. banget ya. Cape Verde. Capek Verde. Capek deh. Cape Verde itu negara kepulauan di lepas pesisir Afrika Barat. Oh. Dan bukan lucunya sih, menariknya Cape Verde itu Ini ya si Afif tadi ya? Nah ini si Apip nih, ya nih, Yang Kribo tadi kan? ya, yang Kribo. Nah Ya, benar, itu. benar. Padahal gue gak gitu rambutnya. Nah si Cape Verde ini dulu pernah dilatih sama Patrick Kluivert, pelatih kita. Kemarin Jadi, kamu sempat mention juga sih iya kan, ya. jadi Patrick Kluivert cabut, Cape Verde bisa lolos Piala Dunia. Ya mungkin interesting. bisa Rezekinya muter ya. Bisa diikutin kali. Tapi ini make sense banget ya kalau orang Qatar tadi gitu ya. Nggak jadi. Gue udah nungguin mau kemana nih arahnya nih. Enggak, kayak orang Qatar tadi yang ngegolin dan juga sekaligus mempromosikan di negaranya itu banyak dokter-dokter penumbuh rambut. Tapi ternyata itu Turki ya kak. Oh iya lagi. Jadi gue kayak tuh gitu. Itu Iya. membuktikan bahwa sebetulnya kan banyak Capacodia. tuh yang Iya. tanam rambut orang Tanam Indonesia. rambut, Tapi ternyata sorry bukan Qatar tapi ke Turki ya. Ke Turki. Maaf salah Qatar, bercandanya. Turki. Jadi sejauh ini The Ticker sudah ada 28 negara yang lolos. Inggris juga dari Eropa udah pastikan lolos. Terus juga Afrika Selatan setelah dia tuan rumah Piala Dunia 2010 akhirnya lolos lagi sekarang. Senegal, Mate Gading juga udah. Terus tuan rumah udah pasti. Selandia Baru udah. Dari Eropa tuh baru Inggris yang benar-benar Oke. aman. Mau nanyain kabar Australia dong. Australia negeriku katanya. Kenapa? Katanya dia masuk Piala Dunia nggak? Masuk Oh. lewat Asia dia kan. Oh, Dulu itu I see. Australia itu dia di Oceania. Betul, Pasifik. masuknya, Iya, ya. tapi karena di sana nggak ada lawannya. Lah Bener. Australia lawan Fiji menang 11-0, menang banyak bulu. Akhirnya tuh kayaknya di tahun correct me if I'm wrong Tickers ya, kayak 2012-an deh. Mereka itu masuk ke federasinya Asia. Geser. Bang Afif, Yuk. koreksi tadi Kluivert melatih Curaçao bukan KPP. Oh Curaçao ya? Curaçao juga mau lolos langkah lagi. Curaçao langkah lagi, sorry Bukan guys. Sama-sama C. Cape Verde Iya, ya? sama-sama C. Curaçao. Nah itu lagu Peter Pan kan? Curaçao malam. Dapatkah kau Mikir lihat lagi. kau Gila, berbeda? Secepat itu gue nyapunya ya, Gun ya. Gitu. Apalagi Za habis itu Za. Oke. Terus penakluk Indonesia maju katanya ke Iya, Arab Saudi tuh. Oke. Terus kira-kira sosok-sosok yang perlu di highlight juga yang tentunya menjadi bukan calon bintang sih, Iya, they're already stars gitu. Tapi kayaknya ini perlu disegani gitu sama negara-negara lain karena punya andalannya. Kayak contohnya Argentina bawa Messi gitu. Iya. Sebenarnya 2026 itu bisa dibilang panggung terakhir buat Cristiano Ronaldo. Oh. Dia udah 40 tahun dan belum tapi dia pernah masih menang. boleh main. Masih boleh. Berarti dia paling tua dong. Pemain Iya. paling tua. Di dunia ada 40 ke atas masih ada. Cuman Oke. emang Ronaldo ya untuk level yang kompetitif masih main dia. Oh. Karena dia ini apa sih age body ya? Apa sih kalau istilahnya tuh kalau misalnya Body age-nya. body age-nya itu dia kayak orang kayak pemain 28 tahun. Oh, walaupun Semudah itu emang. secara de facto dia 40 Udah 40, tahun. tapi karena dia lagi masih kenceng, rajin parah banget. pilates. Dia nggak makan gorengan sama sekali, nggak makan seblak. Gue juga tahu banget dia tuh kayak pernah ngasih info gitu, dia nggak tahu tuh kayak apa bala-bala. Naon deh eta bala-bala. Udah dengerin Bakwan. Dia nggak tahu apa itu bakwan. Dia nggak tahu enaknya cakwe. Dia nggak pernah sarapan itu apa bakwan pakai saus kacang, bumbu kacang. Dia nggak Makanya- tahu. Semuanya kita sebutin, Cireng. cireng semuanya gitu. Cincau oke lah, Cincau oke tanaman, lah sehat ya. ya. Tapi ini Portugal memang masih tertunda karena ya Eropa masih baru mulai kan, masih panjang perjalanannya begitu dah. Terus si Tadi malam seri ya. Tadi malam seri. Seri. Siapa si Portugal. melawan Hungaria. Hungaria. Oh Szoboszlai ya, gol terakhir ya 90+1. yang jadi best of the best di Piala Dunia lalu yang basket itu siapa namanya? Basket. Siapa nih? Yang basket itu orang mana? Perancis ya? Mbappe. 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 Iya, dia main juga Dia dong? main juga Prancis. Oke.
Kapten timnas Prancis. Jadi nama-nama yang cukup. Iya beberapa ada. Dan dia itu balik lagi ke Ronaldo, dia itu emang tinggal Piala Dunia aja yang belum dimenangin. Karena kan emang rivality di sepak bola sekarang kan di abad ini lah bisa dibilang ya Ronaldo Messi kan. Messi udah pernah menang Piala Dunia. Bener. Ronaldo belum. Oke. Apakah bisa Ronaldo di tahun ini? Karena kalau nanti 2030 berarti dia 2030 tuh berapa tahun lagi? 6 tahun lagi ya? Iya. Iya 6 tahun Iya, lagi 6 kan? tahun lagi. 46 tahun. Maksudnya Ronaldo mainnya ya 15 kalau dia masih lagi. sehat nggak masalah sih. Iya. Tapi kan secara umur juga, walaupun Iya. umur gak ada yang tahu ya kak. Jauh sekali arahnya. Punten gitu. Oke. Gitu. Lalu Apa? Qatar sama Arab Saudi kok langsung lolos sih padahal mereka kan tuan rumah. Tuan rumah ronde keempat ya guys. Ya itulah yang menjadi pertanyaan juga sih Gun juga. Ya maksudnya karena mereka kan tuan rumah mereka yang kemarin lawan kita juga mereka tuh istirahatnya lebih lama. Jadi dan mereka kan gak harus traveling, gak harus pergi. Kayak kita kan dari Indonesia ke Arab jauh. Iya kan, kalau ya Arab sama Qatar udah di stay negaranya aja. Udah gitu liganya juga istirahatnya lebih cepet. Jadi pemain-pemainnya bisa gabung gitu. Ya keuntungan jadi tuan rumah sih. Tarik napas. Susah Tapi ya udah lagi. kalau begitu Gak ya. apa-apa lah, kita masih ada nanti 2030. Iya, mudah-mudahan jadi momentum pembelajaran juga Amin, buat amin. timnas. Kenapa? Tapi menurut gue sih harusnya lebih banyak kayak apa ya, bukan bersyukurnya, tapi juga kayak mengapresiasi lah apa Iya, yang iya. sudah dilakukan juga sama timnas kita, Para pemain, ya kan? para pemain dan juga the whole team gitu ya. Bahwa sekarang juga udah ini kok melampaui dari target, Iya. melampaui juga dari apa yang sudah pernah kita raih juga Iya. di tahun-tahun sebelumnya. Sejarah kan gitu. kita nembus ronde keempat. Betul gitu. Dan bahkan juga banyak sebenarnya dari tim-tim lawan kita ya, rival kita juga memuji permainan Indonesia Iya. kan sebenarnya gitu. Jadi ya udah. Tetap Kita semangat dukung- Garuda. Betul. Kita Amin. dukung di Piala Asia 2027. 2027. Dan juga Piala AFF. Ya, sama Piala 17-an ada ntar di kampung saya. Oh, wow. Kalian aja Isyas mau main? Gak Iya, tahu kan? benar-benar. Bisnya tuh nggak repot tuh Kak bawa bisnya ke Lebih sana. mikir ke bolanya ke bola plastik. Nah itu dikempesin dulu. Iya kan? Biar nggak keras, biar biar gak keras, mental. biar gak mantul. Bener, mantap betul. Ada lagi yang mau disampaikan dari dunia persepak bolaan Indonesia mungkin? Kita ke tempat lain dulu aja kali. Kita Za. ke tempat lain juga ya. Itu tuh yang tadi tuh. Iya, ngomongin soal tadi cuaca di beberapa daerah di Indonesia. Terus katanya memang lagi panas-panasnya juga. Nah, ini tuh konfirmasi gitu ya bahwa sebetulnya panas menyengat itu memang lagi terasa di Pulau Jawa hingga Pulau Bali juga gitu ya. Dan ada beberapa wilayah yang memang diungkapkan sama BMKG juga yang paling terdampak. Katanya beberapa daerah tercatat mengalami suhu tertinggi dalam periode ini, termasuk juga Jakarta mencapai 35 derajat Celcius. Wow. Nah, bahkan hari ini aja 32, feels like 33. Oh iya, bener tadi saya bilang. Kan belum maksimal tuh Kak berarti hari ini. Ayo bisa yuk. Enggak gitu dong. Udah cukup ya. Terus Surabaya dan Sidoarjo atau Jawa Timur ini 30 sampai dengan 36 derajat Celcius. Semarang, Grobogan dan Sragen Jawa Tengah ini antara 34 sampai 35 derajat Celcius. Habis itu Bali dan juga NTT atau Nusa Tenggara ya. Ya, Barat NTT, Timur. NTB lah. Itu mencapai 35 derajat Celcius juga gitu. Nah, ini tuh disebabkan oleh pergeseran matahari ke arah selatan. Jadi akibat pergeseran matahari ini pertumbuhan awan hujan di wilayah selatan pun juga mulai jarang. Makanya sebetulnya cuacanya tuh berasanya tuh kayak panas karena nggak diproduksi lah si awannya itu, nggak ada yang bikin teduh gitu kan ya gitu. Dan tentunya juga cuaca panas ekstrim ini kemungkinan akan berakhir seiring masuknya musim hujan, yaitu adalah di akhir Oktober 2025 gitu. Jadi inilah saatnya untuk brand-brand sunscreen Iya. untuk beriklan. Sama laundry juga. Kan cepet jemurnya. Laundry nggak dijemur Kak. Oh iya pakai mesin pengering ya. Tapi kan ada berapa laundry yang masih pakai enggak sih. Ya beberapa mungkin beberapa ya. lah. Biasanya pengusaha laundry itu justru cuannya pas banyak hujan. Oh iya bajunya banyak Karena kayak gini iya, ya. mungkin kalau kita yang di rumah kebanyakan ngejemurnya yang ngejemur manual gitu ya di bawah matahari gitu. Tapi kan kalau di tempat-tempat laundry itu dia punya alat dryernya langsung gitu. Tapi kemarin gue jemur di bawah matahari diusir, nggak boleh katanya. Di matahari mall ya.
Rekomendasi tempat laundry di Bandung. Apa tuh, Za? Apa tuh? Kayaknya gue pernah denger apa tuh, Za, namanya yang keren banget itu. Namanya adalah Laundryal. Laundry? Ya. Ya, Laundria. Laundria besok di sini ya. Laundria. Gak boleh gitu, Gitu, ya. gitu, Pokoknya ya, di ya. Bandung boleh. Tapi gue gak kebayang Surabaya itu sepanas apa ya. Tawain. Kita kan ngebantuin. Promote sekalian ya, di Ngebantuin Jalan temen. Pajajaran nomor 106 Bandung. Nah, nomor telepon. Wah, langsung DM aja. Oh, DM aja. Ruko ketiga. Di sampingnya Oke. ada salon, sampingnya lagi ada martabak, samping sananya ada mixway. Jadi aman kalau mau nge-laundry sambil jajan. Oh iya, sambil jajan bisa tuh. Sambil beli makanan kucingnya juga boleh karena ada deket pet shop juga. Oh, berarti bisa bawa kucing ya? Betul. Tapi kucingnya gak bisa dicuci di tempat kami ya, Kak. Ya gak tau, kali aja mau dikeringin. Gak bisa, gue gak kebayang kalau Surabaya itu 36. Ih, Masya Lu pernah ke Allah. Surabaya kan? Sekali Dan- doang sih sebenarnya, maaf. Baru sekali maksudnya ketemu bukan Surabaya. apa-apa ya, detikers. Maksudnya gue juga, saudara gue banyak orang Surabaya. Tapi orang Surabaya itu panasnya, wow, amazing. Tapi gua tuh amazed banget sama orang Surabaya. Kan kita harus mengakui ya, bahwa penyetan itu Iya, tercipta di tanah Surabaya. top penyetan. Nah, Ayam sama bebek termasuk ya? betul. Terus Yang dicobek habis gitu dipenyet gitu ya. Beda sama ayam geprek ya. beda. Penyetan dengan cabai merah, Ya, beda mazhab apose itu. apa segala macam. Nah, amazed aja gitu ketika dengan matahari seheboh itu terus lo makan penyetan. Dan biasanya ya walaupun sebenarnya bebas-bebas aja sih kalau misalnya ternyata penyetan itu makanan menu makan malam gitu ya, udah rada gelap. Tapi kalau makan siang penyetan di Surabaya, Matahari lagi terik. nah itu mah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut gua kayak wow, apakah kita nggak langsung bertasbih gitu kayak Allahu Akbar, panas banget. Selain penyetan, Za, siang-siang nih, kalau misalnya gue ke Surabaya, misalnya pulang, lagi mudik lah gitu kan. Oh, makan siang kok panas banget nih. Biasanya tuh kalau Surabaya, mallnya apa? Pokon Mall apa sih? Iya, yang terkenal, ada tiga gede, itu yang gede kan. banget kan. Terus, oh kita makan siang yuk. Gue dalam otak gue, wah makan siang ke mall nih, adem enak. Tahu-tahu, ini emang ke arah mall. Abis itu belok kanan, berhenti depan tulisannya gede banget, rawon setan. Siang-siang, Za. Siang-siang makan rawon nih gue yang iya. Tapi enak. Tapi enak, rawonnya enak banget. Dan apapun itu menu yang ada kata setannya, Nah, udah iya. pasti Udah pasti. duar meledak di mulut kan. Iya. Itu juga menu-menu makanan yang mendekatkan diri sama Allah kan. Iya. Selain ada setan di situ, ya kan. Tapi siang-siang makan rawon gue yang udah panas, Iya pedes. Ya, Di itulah. Surabaya. Surabaya lagi. Wah, gue bilang Tambo cie, gue gituin aja langsung. Itu kan beda lagi kan. Oh, ya beda. Iya, Itu iya, di iya. Padang juga, tapi shout out juga untuk orang-orang Padang. Gue yakin sebenarnya gue lebih ke arah kayak alhamdulillah aku maksudnya ada rasa syukurnya juga bukan jadi cewek Padang karena kalau nggak bisa masak takut. Oh iya, dimarahin Gordon Ramsay ntar. Bener, Gordon Ramsay sama William Wongso, Wongso, iya, nggak boleh. Yang juga pernah menemani itu kesana juga. Tapi kayak orang Padang jago banget kan masak-masaknya gitu. Kita Indonesia tuh semuanya menunya enak, tuh Za. banyak yang jadi favorit masyarakat Indonesia tuh dari sana ya. Nanti kita hari ini kayaknya akan banyak ngomongin juga soal yang nggak kalah panasnya. Apa tuh? Kali ini terjadi di Banten. Lebih tepatnya adalah salah satu SMA negeri di Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Ya ini ada bisa dibilang perseteruan lah ya yang juga terjadi. Kok bisa antara murid dan juga kepala sekolahnya yang harusnya kan kayak saling mengayomi, saling menyayangi gitu ya, apalagi dalam lingkungan sekolah juga gitu ya. Jadi ini kita highlight sedikit aja karena kita juga akan bahas lebih banyak lagi nanti di Berita Nusantara bahwa ada satu orang siswa ya. Siswa apa siswi? Siswa. Siswa ya. Siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Deh, menurut lo apakah ini di GTA? Iya lagi. Sebenarnya begini ya. Iya, menurut lo San Andreas lu kata gua teh gitu kan. Tapi sebetulnya juga salah satu hal yang juga membuat kenapa perseteruan ini sampai terjadi bukan hanya siswanya aja yang kedapatan merokok, tapi diindikasikan juga ada kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolahnya, yaitu adalah tindakan menampar katanya begitu. Sampai-sampai berlarut gitu ya. Ada sebanyak 630 siswa dari sekolah ini yang spontan Uhuy. melakukan aksi mogok sekolah.
Oh, ke apa tuh namanya? Setia kawanannya tuh cukup. 2 kata lucu ya. Mogok sekolah. Oke, terus kita Wih, gue punya 2 kata lebih lucu. apa? Ketahuan ngerokok. Di sekolah. Di sekolah 3 kata lucu malah. Ketahuan ngerokok di sekolah. Oke. Gitu dia ya. Nanti kita akan bahas juga bersama dengan reporter dari Banten ada, ya. ya. Ngomongin juga soal apa yang sebetulnya terjadi, kronologinya tuh seperti apa. Iya. Kemudian juga kita akan ngobrol bersama dengan pengamat pendidikan juga, bagaimana sebetulnya hal ini ditanggapi dan bahkan sebetulnya juga KPAI juga turun tangan Iya, maksudnya menanggapi. itu dia. Iya, terus juga Gubernur Banten juga kan sudah angkat suara juga kan. Karena kan KPSK ini dinonaktifkan akhirnya kan. Dan itu jadi perdebatan juga ya di sosmed pun jadi perdebatan gitu ya. Ada 2 sisi lah, yang satu menyayangkan gurunya, tapi sisi lain adalah ya apa ya tadi kita udah siswa merokok di sekolah gitu kan. Maksudnya kalau dulu kan kebetulan aku zaman VOC kan. Waktu itu kan. Oh, jadi emang pulang sekolah tuh kayak ketemu Om Dendels. Iya, jadi pulang sekolah. Aduh, zamannya ini nih kerja apa? Kerja Rodi. Iya. Ya kalau dulu kan ada yang bilang apa ya gue di dalam generasi yang keras gitu. Yang beneran yang ya bukan bangga juga Detikers, maksudnya dulu tuh ditampar pernah, disabet pernah, terus ya you name it lah, lebih banyak lebih dan lebih keras mungkin ya, dan mungkin ketika itu juga nggak ada sosmed juga kan, Yeah, jadi nggak bisa mengadu kemana-mana. exactly. Kalau misalnya mengadu ke orang tua itu yang ada combo. Udah dihukum sama guru, bilang ke orang tua gitu kan, Bu tadi di ini sama guru, kenapa emangnya gini. Ibu udah bilang jeger, ya kan. Jadi yang ada, gue gak berani ngadu ke siapa-siapa kecuali kepada Tuhan gitu, kepada Allah. Kenapa, tolong Mbak Im ya Allah gitu kan. Benar makanya gitu. Ini Jadi juga salah satu yang bikin netizen cukup geram juga gitu ya. Either ways ke antara dua belah pihak juga gitu. Tapi ya yang membuat ramai adalah karena tertangkap di kamera dan videonya cukup tersebar Viral. juga. Makanya nanti kita akan bahas juga Detikers ya di Berita Nusantara ya Berita hari Nusantara. ini, betul, dan juga di editorial review. Oke, kita akan break dulu. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Jadi ikutan centil. Gak, kan pakai pink. Gue cuma Iya. hore-hore. Gimana? Back welcome di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Nanti back welcome, nanti yang majunya ini dong. Majunya selamat. Back welcome. Kita masih di Detik Sore, Detikers Yes. ya. Dan kalau tadi kita baru intro tuh apa yang terjadi di salah satu sekolah di Banten, di Lebak Banten juga. Sebelum kita nanti akan ngobrol juga bersama dengan jurnalis Detikcom yang ada di Banten juga. Ini juga ada bintang tamu. Nah, cakep banget ada Edo. Kata gue mah daripada sepotong itu mah. Waktu itu sekali gue lagi ya. libur loh, Dok. Siaran lagi. Mas Vito, saya semangat kok. Nah, kita sebelum nanti masuk ke pembahasan lebih Betul. lanjut soal yang sekolah di Banten, Zak, kita terhubung dulu sama Iqda Syahara. Nah, yang sudah siap juga untuk melaporkan kondisi lalu lintas Di di jam- tengah bulan ini. Jam pulang kerja, iya tengah bulan. Benar, sih. tengah bulan banget nih. Tengah ya. siang bolong. Itu dia. Oh, udah sore sih. Oh, udah Kak. sore, tengah sore bolong kalau gitu. Iqda Syahara, selamat sore. Halo, selamat sore. Ibda Syahara. Eiza dan juga Afif di studio. Halo, ini Halo. satu corner baru loh. Iya. Dari Ibda Syahara kayaknya belum pernah deh dari sudut ini gitu ya. Nggak tahu deh kalau dari jalan Belum besarnya. kayak. Tapi ini kayaknya payungnya nggak dipakai Ibda Syahara di belakang. Udah pernah kok, udah sering. Oh, udah sering pernah. ya. Aku Oh, kurang oke. perhatian jadi salah, feel guilty. Itu pakai payung dulu Ibda Syahara, panas banget soalnya. Payung punya orang dong. Yang itu mana? loh. Oh, salah, bukan. Itu bukan payungku. Lebih ke berlebihan ya. Iya. Itu kan ya. Siap Ibda Syahara, langsung Payungnya. saja silakan laporannya. Oke, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore. Detikers dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya. Pada sore hari ini terpantau memang sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan dari berbagai arahnya karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran.
Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Cawang Uki yang akan menuju ke arah Rawamangun pada sore hari ini terpantau masih terbilang lancar. Meskipun demikian, kami himbau bagi Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan juga tetap berwaspada. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Cawang Uki yang hendak berbelok ke arah Kalimalang ataupun Pondok Kopi pada sore hari ini mengalami perlambatan kecepatan pada antrian traffic light. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara agar tetap bersabar saat menunggu antrian kendaraan dan tetap berhenti di belakang garis stop untuk mendahulukan hak berjalan kaki. Sementara Detikers untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Cawang Uki pada sore hari ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Ketersendatan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 40 km per jam. Kami himbau kepada Anda, para pengendara agar tetap berhati-hati dan juga tetap berada pada lajur Anda dengan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menerobos pada jalur busway karena hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sementara Detikers, kami juga himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berwaspada, mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Tak hanya itu Detikers, kami juga himbau kepada Anda para pengguna jalan roda 2 ataupun roda 4, harap untuk kembali mengecek surat-surat kendaraan Anda, pastikan dalam keadaan yang cukup. Maksud kami pastikan dalam keadaan yang lengkap sebelum melaksanakan perjalanan. Kemudian kami juga himbau bagi Anda para pengguna jalan roda 4, harap untuk selalu menggunakan safety belt dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun SMS Center di 9119. Stop pelanggaran sepuh silakan, selamat untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di studio, silakan. Baik, terima kasih Ibda Syara atas laporannya. Jangan lupa Ibda Syara pakai topi juga, pakai pakai apa tuh sunscreen karena panasnya lagi menyengat banget. Betul. Kira-kira berapa derajat di sana Ibda Syara sore ini? Cukup panas ya kayaknya. 36, 37 kali ya. Wow, terbakar. Menyala. Panas banget. Terbakar semangatku. Terbakar gitu semangatnya. Kan, maksudnya ya. Mudah-mudahan semangat terus juga buat Ibda Syara dan ditambah panas mesin kendaraan yang lewat di sini. Oh iya. Ditambah itu lagi ya. Udah lagi panas-panasnya. Polusi. Aduh. Tetap semangat Ibda Syara. Terima kasih banyak atas laporannya. Salam presisi. Thank you. Baik, dari panasnya Cawang kita akan beralih ke panasnya Banten. Panasnya Banten yang karena tadi berita panas. Betul, yang tadi kita udah sempat singgung juga mengenai adanya perseteruan lah ya gitu antara pihak sekolah yang mana adalah kepala sekolah dan juga para murid yang katanya 630 siswa-siswinya tuh mogok sekolah. Aduh, apakah harus dorong dulu biar nggak mogok. Coba kita ngobrol dulu sama Mas Aris Rivaldo, jurnalis Detikom yang ada di Banten dan kebetulan katanya lagi ada di lokasi sekolah juga katanya. Langsung nih. Selamat sore, Aris. Apakah sudah terhubung dengan kami, Mas Aris? Oh, Pak Toto langsung berarti. Oh. Ya. Oh, hari ini berarti kita akan langsung ngobrol bersama dengan Pak Toto ya, selaku pengamat pendidikan mengenai kasus penonaktifan guru gitu ya, dalam kasus tampar murid gitu. Yang ada di Banten. Iya, usai ketahuan merokok di lingkungan sekolah gitu. Karena ini memang sangat, tadi kita bilang saya sangat viral, terus juga KPI udah angkat suara, Gubernur Banten angkat suara, dan juga beberapa para pengamat juga angkat suara. Dan kita sudah terhubung dengan Pak Toto Amin Sofianto, pengamat pendidikan. Selamat sore Pak Toto. Pak Punten sepertinya masih ke mute nih. Audionya Pak, mohon maaf. Audionya, kami sudah bisa melihat Bapak, tapi suaranya belum muncul Pak Edi. Pak Edi Toto. Ya, masih ada sedikit
ini ya masalah teknis. Masih gak apa-apa ya. Jadi kita walk through dulu ya sama Detikers seperti apa sebetulnya awal mulanya kisah ini terjadi gitu ya. Jadi memang telah bisa dibilang cukup tersebar juga di sosial media ya. Kejadiannya seperti kelihatannya sih habis apel atau habis upacara gitu karena ya. Di tengah-tengah lapangan kan. Karena di tengah-tengah lapangan ya, dan ini kejadiannya adalah di SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten gitu ya. Nah, awalnya adalah ada seorang siswa nih yang ketahuan, bahkan sebetulnya nggak disebutkan seorang. Jadi kita mungkin nanti akan konfirmasi lagi berapa banyak siswa yang sebetulnya ketahuan merokok di belakang sekolah, gitu. Nah, ketahuan lah oleh kepala sekolah, dan kepala sekolahnya kemudian menegur dan mengingatkan. Ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Bapak Lukman. Nah, menurut keterangan Pak Lukman juga, Kepsek yang merupakan seorang ibu kepala sekolah itu ya, seorang ibu itu menegur siswa yang merokok di sekolah dengan kata-kata yang dianggap cukup keras atau kasar gitu ya. Dan teguran lisan yang keras itu juga disertai dengan adanya kontak fisik. Nah, dan saat ini salah satu hal yang juga cukup membuat geger gitu ya, ada banyak pro kontra bahwa Kepseknya tuh diproses untuk dinonaktifkan gitu. Makanya kita mau cari tahu juga sebetulnya bagaimana pengamat pendidikan gitu ya melihat kasus ini. Makanya kita akan langsung ngobrol bersama dengan seorang pengamat pendidikan, Bapak Totok Amin Sufianto. Pak Totok, selamat sore. Selamat sore, sudah dengar suara saya? Siap sudah Pak Totok. Aman Pak Totok, finally ya. Ini kita soalnya cukup mau bilang gemas nggak lucu juga ya, geram lah gitu ya, terlepas dari pihak mana lah yang salah, pihak mana yang harus diproses gitu ya dari segala sesuatu yang ada. Tapi yang jelas kita mau bertanya juga sama Pak Toto sebetulnya bagaimana seorang pengamat pendidikan itu melihat kasus seorang kepala sekolah, seorang guru gitu ya, yang memberikan sanksi, memberikan hukuman usai ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Tapi ya memang sanksinya adalah berupa tamparan atau kontak fisik gitu. Pak Toto seperti apa Pak? Baik, ya. Jadi pertama kan kita luruskan lagi ya, pendidikan itu kan sebenarnya tidak hanya pengajaran di kelas, tetapi juga di luar kelas, dan juga yang penting sebenarnya mengajar itu juga membentuk karakter anak didik ya supaya lebih baik. Nah, tindakan merokok itu tidak bisa dibenarkan karena tentu saja itu dianggap merusak kesehatan mereka sendiri, sehingga menjadi concern pendidik dalam hal ini guru atau kepala sekolah. Mungkin geram, mungkin emosi, sehingga sampai menurut saya kebablasan dia sampai menampar anak didik gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang dua-duanya salah. Yang merokok salah, yang menampar juga salah. Seharusnya hal ini tidak terjadi, dalam arti anak didiknya jangan merokok gitu. Atau kalaupun merokok kan namanya lingkungan sekolah itu kan lingkungan bebas rokok seharusnya. Jadi tidak dilakukan, dan kemudian sanksinya juga mungkin tidak dalam bentuk kekerasan ya, dalam bentuk penamparan ataupun tindakan-tindakan yang dianggap juga melanggar aturan yang tidak boleh ada kekerasan di lingkungan sekolah kan. Jadi itu yang saya sebut dua-duanya melanggar gitu. Iya, tapi setelah itu kan ada sanksi penonaktifkan dari kepala sekolahnya Pak Totok. Apakah itu sebuah langkah yang tepat begitu, atau mungkin sebenarnya juga walaupun pada akhirnya penonaktifan ini masih sementara begitu Pak. Tapi kan pada akhirnya orang mungkin melihat kayak loh kok jadi kayak kesannya gurunya begitu Pak yang menjadi ini pelakunya begitu. Jadi korban ya begitu Pak. Ya. Jadi gini, sebenarnya ada yang di pendidikan itu yang menjadi patokan atau pedoman itu adalah kebenaran ya, nilai-nilai etika yang benar. Nah, dalam hal ini sebenarnya guru sudah melakukan hal yang benar, atau kepala sekolah yang menindak anak didik sudah benar. Tetapi mungkin terlalu sampai menampar itu menurut saya sudah salah. Sementara dari sisi anak didik juga tidak boleh
dalam tanda kutip dimanjakan oleh sistem ya, dalam arti ini gitu. Karena didukung oleh anak-anak teman-temannya ya, dia misalnya yang lain mogok, solider gitu ya. Itu akhirnya dari sisi pendidik itu tentu saja dalam posisi yang inferior ya, kalah ya. Jadi padahal dia yang benar gitu. Nah, kita harus mulai menanamkan nilai bahwa kebenaran itu tidak boleh kalah dari suara banyak gitu, ya kan? Karena namanya, padahal dia benar. Betul. Kenapa? Itu berbahaya. Berbahayanya adalah nanti ketika dimanapun nanti, ketika anak diberikan tindakan indisipliner, itu yang memberikan tindakan indisipliner jadi kalah. Padahal dia benar. Dalam jangka panjang atau dalam konteks yang lebih luas lagi, saya nggak apa-apa melakukan kesalahan asal banyak didukung orang gitu kan. Betul. Dan itu termasuk juga berbahaya. di usia terlepas dari ini lingkungan sekolah yang memang wajib bebas asap rokok gitu ya. Tapi kan kita tahu juga bahwa ini siswa usia SMA yang memang di bawah umur belum kita ada aturannya lah, di supermarket juga nggak boleh membeli rokok gitu bila belum punya KTP lah, let's say begitu Pak. Jadi seolah-olah ada pembenaran gitu di situ karena memang ada pelanggaran gitu ya, sanksi fisik yang dilakukan, akhirnya lupa tuh sama peraturan-peraturan yang sudah ada. Pelanggaran yang dilakukan gitu. Jadi saya kira pendidik dan juga dalam hal ini pemerintah yang juga sebagai regulator itu benar-benar memiliki sampaikan tadi memiliki pedoman nilai yang benar. Selama itu benar, itu harus dibela. Tetapi bukan berarti pendidik yang melakukan kekerasan ini benar juga, enggak. Dia juga salah. Jadi artinya sanksi yang diberikan itu proporsional, tidak sampai di luar apa yang dia lakukan gitu. Kalau kesalahannya adalah dia melakukan kekerasannya juga apakah memang di luar batas gitu deh. Jadi ditakar dengan baik sanksinya itu sesuai dengan kesalahan yang dibuat. Nah, di sini tentu pemerintah ataupun siapa regulator itu harus tegas gitu. Ini adalah apa yang dilakukan guru atau kepala sekolah ini sudah benar. Jadi jangan coba-coba lagi merokok di lingkungan sekolah. Itu yang penting ditekankan. Dan kita tidak akan mundur sedikit pun dengan penegakan hukum ini, penegakan nilai ini gitu. Nah, sehingga siapapun yang solider tadinya gitu berpikir, oh ya dia juga salah dong, ngapain kita belain teman yang salah, misalnya kayak gitu. Jadi seperti itu. Ya, Pak Totok, aku juga mungkin curhatan hati aku juga nih Pak, karena kalau melihat kasus ini kayaknya ini bukan kasus pertama guru versus murid begitu ya Pak. Kan ada beberapa kasus sebelumnya yang akhirnya seorang murid dihukum, lapor orang tua, akhirnya gurunya dipolisikan begitu Pak. Tapi apakah memang ada pergeseran begitu ya Pak? Maksudnya kalau zaman aku kecil gitu Pak, aku tahun angkatan 90 lahir ya, dan ketika aku kecil itu kayaknya dimarahin guru itu suatu hal yang sangat amat sangat amat menakutkan begitu Pak. Ya. Bahkan aku juga nggak berani Pak, saya nggak berani ngelapor ke orang tua saya karena yang ada bakal combo Pak. Saya udah dimarahin sama guru, pulang ke rumah dimarahin sama orang tua Pak. Tetapi memang zaman sekarang kayaknya sudah tidak seperti itu lagi ya Pak. Menurut kacamata Pak Totok gimana Pak? Apakah ada perubahan, ada pergeseran begitu Pak? Ya, yang jelas ada perubahan. Tetapi saya mengajak kita semua untuk tidak melakukan penilaian atau judgement pada generasi-generasi tertentu. Kita akan selalu bilang generasi saya paling baik. Ini it's different generation. Jadi ini beda aja gitu. Dan treatmentnya juga beda. Artinya guru zaman sekarang itu harus dibekali dengan keterampilan, kompetensi yang lebih baik dalam memahami si anak didik gitu ya. Jadi tidak bisa zaman saya dulu misalnya dipukul penggaris coba gitu ya kita terima gitu. Tapi kalau sekarang mungkin wah itu mengganggu mental saya itu ataupun mengalami depresi gitu ya. Jadi different generation aja gitu. Jadi artinya yang perlu dilakukan kalau dari sini hikmahnya adalah kita perlu membekali guru-guru kita bagaimana sih menindak yang baik itu untuk anak-anak sekarang. Bagaimana menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik, yang sesuai dengan generasinya. Jangan menggunakan pendekatan generasi si guru atau kepala sekolah. Jadi gunakan
pendekatan yang sesuai dengan generasi sekarang. Saya kira itu pekerjaan rumah buat pemerintah, Kemendikbudrismen, untuk mulai melatih guru-gurunya bagaimana sih menghadapi anak didik, bagaimana sih melarang mereka dengan cara baik, bagaimana sih menyeimbangkan antara freedom and disiplin gitu. Itu ada ilmunya, ada bebas, ada disiplin. Itu salah satu ilmu pendidikan di situ. Jadi nggak bisa disiplin terus, nggak bisa freedom terus. Jadi harus swing antara dua sisi itu. Gitu. Termasuk juga perlunya ada peran orang tua di sini gitu ya. Iya, Di betul. mana ini 630 murid siswa itu bukan jumlah yang sedikit, dan bahkan ini udah lintas angkatan gitu ya. Let's say misalnya yang ketahuan adalah kelas 3 gitu ya. Iya. Tapi kan berarti kelas 1 dan kelas 2-nya juga ikutan juga gitu. Perlu ada pertanyaan gitu dari orang tua ketika kenapa ini anak saya nggak sekolah ya. Apa-apa yang dia lakukan gitu. Maksudnya berunjuk rasa, berdemonstrasi tentunya juga di negara ini boleh gitu. Tapi kan perlu diketahui asal-usulnya apa gitu, alasannya apa. Bagaimana orang tua harus menyikapinya? Jadi saya kira juga kompetensi yang dibangun oleh guru, kepala sekolah, pendidik adalah komunikasi selain internal dengan di dalam sekolah, juga di luar sekolah kan, dengan para pemangku kepentingan, dengan guru yang lain, masyarakat, dinas, juga terutama orang tua kan. Jadi sekolah itu kan melibatkan, pendidikan kan melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi artinya itu yang harus dimiliki oleh mereka. Gitu. Jadi itu sih, ya. Baik, dan mungkin ini sekaligus juga apa rekomendasi Bapak sebagai resolusi dari konflik yang terjadi gitu, yang kali ini berarti ada pihak sekolah, kepala sekolah dengan murid gitu, dan tentunya harus ada penengah dong di antara itu gitu. Siapa yang harus hadir, Pak? Iya, jadi tentunya guru, kepala sekolah ya, kemudian pengawas, termasuk dinas, suku dinas pendidikan, itu yang paling in charge di situ, memikirkan ataupun semacam pelatihan buat guru atau kepala sekolah ketika menghadapi krisis. Krisisnya juga macam-macam gitu ya. Jadi yang kurang dari kita itu pelatihan-pelatihan seperti itu, gitu. Pelatihan soft skill ya, komunikasi, PR in crisis, gimana sih yang seperti ini, itu perlu dibekali kepada terutama kepimpinan satuan pendidikan ya, seperti sekolah seperti itu. Jadi diajarkan juga bagaimana menghadapi komplain ya, komplain handling, gimana menangani situasi ketika krisis. Ya, itu masih belum. Jadi sekolah kita masih belum cukup bekalnya, sehingga ketika terjadi seperti ini tuh sering terus kaget-kaget terus gitu. Jadi nggak belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Dan saya yakin kalau ini tidak dilatihkan secara nasional, ini harus. Jadi tidak hanya 1-2 tempat, itu akan terjadi lagi gitu. Namanya anak nakal kan pasti ada lah di sekolah. Iya, betul. Kan menindaknya seperti apa? Nah itu yang perlu dilatihkan, diajarkan, dan selalu diberi pendampingan buat para kepala sekolah. Baik. Tadi juga Pak Totok menyenggol juga soal Kemendikbudrismen kan Pak. Apakah ada peraturan tertulis Pak dari kementerian soal yang melihat kasus ini gitu, mungkin peraturan seperti tidak boleh main fisik ya kan, tidak boleh ada hukuman fisik atau lain sebagainya. Oh, ada ya Pak ya? Iya, ada. Jadi ada yang namanya saya lupa permen atau apa yang isinya kekerasan, pelecehan, dan perundungan, itu kan ada. Sudah ada tim, malah tim task force-nya juga ada. Setiap sekolah punya tim itu. Saya nggak tahu apakah tim itu jalan atau tidak. Bahkan juga di tingkat kota, apakah itu jalan atau tidak. Saya kira itu yang perlu diaktifkan lagi. Itu timnya berarti dari kementerian Pak? Atau dari pihak sekolah? Atau mungkin pihak ketiga dari, gitu? Gabungan dari sekolah, bisa juga dari penegak hukum, bisa juga dari medis ya, pelayanan kesehatan. Jadi lengkap sih sebenarnya. Jadi kan mereka punya mitra puskesmas setempat ketika anak-anak ada masalah gitu, kemudian dan sejenisnya. Jadi penegak hukum di situ lengkap sebenarnya. Jadi cuman tidak diaktifkan, atau seharusnya ada pertemuan rutin mereka untuk mencegah. Sebenarnya yang penting preventif kan, bukan kuratif seperti ini. Jadi ada mekanisme seperti itu seharusnya.
Iya, mungkin perlu adanya peninjauan kembali gitu ya mengenai ya peraturan yang juga sebetulnya sudah tertulis juga gitu ya, apa-apa saja jenis sanksi yang boleh Sanksi, diberikan gitu ya oleh sekolah atau pendidik, tenaga pendidik juga kepada murid, karena memang ya saya rasa memang yang dilakukan juga tidak bisa dibenarkan juga gitu, terlebih ini kelewat setia kawan ya Pak ya. Iya. Kalau sampai semua siswanya pakai ikut-ikutan mogok sekolah juga gitu. Ini perlu di apa ya? Selain peninjauan juga sebenarnya juga harus cukup gerak cepat juga gitu, biar ya sayang lah yang namanya kegiatan belajar mengajar kan tetap harus berlanjut gitu. Tenaga pengajar juga punya capaian gitu yang harus dilakukan kan per harinya, per minggunya, per bulannya. Jadi kalau pada mogok ya yang rugi terganggu semuanya. Iya. Semua pihaknya juga terganggu juga. Baiklah kalau saya kira begitu. bisa melibatkan orang tua lah untuk membereskan masalah ini. Jadi supaya untuk kepentingan semua pihak sampai dirugikan. Baik. Pak Totok, terakhir Pak, aku mau nanya, kalau dari kacamata Pak Totok sendiri Pak, sebenarnya Pak Totok melihat para siswa begitu di generasi sekarang tuh seperti apa sih Pak? Dan apa yang harus dilakukan tenaga-tenaga pengajar begitu untuk bisa lebih mengenal begitu, bisa lintas generasi lah begitu Pak? Yang pertama tentu yang pendidik sekarang itu harus lebih sensitif dengan kondisi mental anak didik ya. Jadi karena mereka lebih saya sebutnya lebih sensitif juga. Jadi jangankan dipukul, dimarahin secara verbal aja juga mereka bisa stres gitu. Jadi harus lebih menjadi sahabat mereka lah, lebih bisa bicara dari hati ke hati dengan lebih baik gitu. Saya kira mereka akan tersentuh hatinya dan itu mereka akan dengan sukarela akan menghentikan pelanggarannya. Jadi tidak perlu secara fisik. Malah mereka sangat marah kalau dengan sendiri. Itu salah satu contoh. Jadi pendekatan personal yang lebih dari hati ke hati, yang lebih sesuai dengan mereka gitu, yang kekinian, yang fun, jangan yang terlalu serius gitu. Saya kira itu. Jadi kalau ada istilahnya adalah cara mendidik ala VOC. Nah sekarang udah nggak kata laku lagi gitu ya Pak ya. Udah nggak mempan lagi, justru malah bisa jadi backfire gitu untuk para pendidik, bahkan orang tua juga sebetulnya. Baiklah kalau begitu, memang cukup ya, setiap generasi punya tantangannya masing-masing ya Pak ya. Ada challenge-nya juga gitu, pendekatannya juga berbeda-beda juga gitu, dan mudah-mudahan yang nggak ada kejadian serupa gitu. Amin. Termasuk juga peran orang tua nih yang sebetulnya juga diperlukan gitu ya, dalam adanya evaluasi bersama lah mengenai hal ini. Terima kasih banyak Pak Totok sudah sharing sama kami. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Selalu. Itu tadi dia Detikers, kita ngobrol bersama dengan pengamat pendidikan. Ada yang juga. komen live chat di Detikcom nih, di Detikcom. Oke, apa katanya? Soal ini, kasus ini kan, ada yang bilang saya mohon pemerintah juga bijak. Tamparan kasih sayang seorang guru akan membuat generasi yang kuat dan tangguh dan akan selalu dikenang baiknya bukan buruknya. Justru kami sayangkan orang tua murid yang melaporkan. Sedang bilang juga Hidayatullah, dia bilang heran zaman sekarang murid dihukum guru karena berbuat kesalahan, kok malah gurunya yang disalahin. Tapi sebenarnya ya tadi gue setuju kata Iza, benang merah itu intinya merokok di sekolah dan itu udah salah gitu. Iya kan Za? Betul ya. Banyak daerah-daerah ya tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok, ya itu kan, di rumah sakit, di pom bensin, itu udah membahayakan ya, di lingkungan sekolah, di lingkungan ibadah juga, di bandara. Ini salah satu hal yang gue mau kayak, ada salah satu video yang lagi cukup ramai juga dibicarakan di bandara, tiba-tiba langsung rokok itu ya. Menurut gue sih guyur aftur ya Pak. Kok boleh sih gitu? Kayak flight dari mana Kak kalau boleh tahu? Berapa jam? Iya, gitu. kayak kalau nggak itu kayak gimana gitu ya? Iya kan, gitu. Aduh. Jadi kita juga harus saling menghargai, gitu ya, dan tahu tempat di mana sebetulnya boleh merokok dan tidak. Dan sebenarnya kalau di sekolah, aduh, ada kelas sekolah ya
di bawah umur lah udah jelas. Iya. Kecuali dia kelas 3 udah 4 tahun. Hah? Jadi udah lewat 18. Iya, itu mah udah semester berapa Jadi- kuliah? Nah, jadi mungkin dia ngerasa dia kan saya udah 18 tahun lebih, udah 23 tahun. Tapi masih SMA. Kasihan banget. Oke guys, habis ini kita break dulu. Terus nanti kita ngomongin market hari ini. Zak. Kemarin sempet hijau royo-royo. Terus habis ini berapa hari belakang merah terus. Makanya Apakah gitu. seperti rapor saya waktu SD? Jangan kemana-mana. Tapi Detik Sore. Nggak Gak cuma cuma hore-hore. hore-hore. Merah. Yo, welcome back. To Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ini gak ada itunya. Ya. Oh langsung aja. Biasanya ada apa tuh? Sentimen. Betul. Kita Ini nggak langsung ada. aja ngomong sama narasumbernya Langsung ya aja. soal sentimen-sentimen yang ada juga. Mas Revo dari Mega Capital Securitas. Selamat sore Mas Rivo. Halo, selamat sore. Ini kalau tadi kita dari ngomongin asap rokok, sekarang ngomongin asap roki ya. Kok seproki? Yo. Ngerap. Mas Revo apa kabar? Kabar baik, aman. Kabar baik, Aman Aman ya, aja, kayaknya. terus aman terus. Dari tadi ditanya nanya Iya. kabarnya gimana? Aman terus pokoknya. Aman Lagi terus. aman-aman ya Bang. Iya, tapi emang IHSG aman Mas hari ini Mas. Wah langsung mati nanya IHSG, boleh lah ya. Boleh. Tapi ini belakang guys, ini kayaknya belum yang terbaru ya. Belum, Ini belum terbaru nih. Ini belum, yang belum. ini kayaknya tadi jam berapa nih Mas hari ini? Kayak jam pagian nih tadi. Sebelum abis makan siang ya? Enggak. 7.008. Kayak sesi 1 deh. ini Saya 78. satu. Sempat Iya. ada hijau-hijau tipis-tipis Sekitar gitu sesi 1 ya. kurang lebih. Iya. Gimana jadinya nih? Mau sentimen dulu. Iya, tadinya kita tuh kayak bisa lebih smooth aja gitu, nggak usah langsung baca Oh. dulu. Nggak semuanya tuh harus kayak iya, boleh. Iya. Gini gara-gara beli kopi nih kayak begini nih. Ya, Silakan guys. Kak. Gini Oke, ada sentimen dulu Mas Revo. Siap, Punten. siap, oke. Eza, punten. Do, punten. Semua guys punten sentimennya silakan. Ya itu dia tadi sentimennya guys, Detikers. Baik dari sentimen global maupun sentimen nasional juga ya. Ini salah satu apa tuh yang jadi cukup perhatian itu adalah karena adanya fasilitas PPN DTP 100% untuk rumah tapak, rumah susun yang baru akan dibangun sampai 31 Desember 2027. Akhirnya berimbas kepada ya apa tuh developer gitulah ya kurang lebih ya. Harusnya begitu memang, dan jadi gini awalnya itu sebenarnya sampai akhir Desember 2026. Oke. Awalnya, terus kemudian Pak Purbaya selaku Menko di Iya. hari kemarin ya seingat saya itu dia menyampaikan ternyata rencana itu mau sampai di akhir 2027, jadi mau diperpanjang setahun. Artinya PPN DTP itu
sebesar 100%, intinya 100%. Harapannya apa? Harapannya dengan ada PPNDTP atau yang PPN yang ditanggung pemerintah 100% itu dan diperpanjang selama 1 tahun ke depannya lagi sampai akhir 2027 itu supaya intinya daya beli masyarakat untuk dia bisa beli propertinya makin tinggi. Intinya menggenjot lah ya harapannya dari itu. masyarakat juga. Masih ada tapi. Jadi seiring dengan ekonomi semakin membaik ke depannya, ya mungkin nanti ada job creation dan lain sebagainya, masyarakat makin punya duit, kantong makin tebel, mereka mengajukan KPR lah, kredit intinya gitu. Dan diharapkan dengan ada PPNDTP ini makin gencar lagi mereka mengajukan KPR dan lain sebagainya. Nah, cuman memang kondisi saat ini again memang belum begitu baik saat ini, kondisi kantong masyarakatnya lah intinya gitu, masih belum begitu baik. Jadi harapannya memang dengan semakin nanti ke depannya makin kantong masyarakat makin tebel, emiten-emiten properti kita yang memang banyak dari sisi real estate properti kayak gitu menjual, baik itu mau ya properti kayak gitu ya, itu akan mengalami kenaikan. Contohnya apa yang cukup banyak itu kayak BSDE, Bumi Serpong Damai, kemudian Ciputra, Cetra, itu juga cukup banyak juga. Nah, tapi yang perlu dicermati adalah gini, angkanya itu seingat saya mungkin 2-5 miliar kalau saya nggak salah PPNDTP ini. Jadi kalau untuk rumah-rumah yang dia cukup premium, yang mungkin mahal banget gitu ya, itu nggak kena nih PPNDTP 100%. Artinya emiten-emiten properti yang memang kelasnya itu adalah middle high atau high, itu mungkin relatively tidak terlalu berpengaruh cukup signifikan gitu. Jadi makanya saya bilang tadi, kayak BSD sama Cetra, mungkin itu emiten yang bisa diperhatikan, bisa di-watch, karena satu porsi terhadap revenue untuk penjualan real estate dan properti itu cukup besar ya. BSD itu bisa sekitar 90% kurang lebihnya. Kemudian secara harga rumahnya pun BSD dan Ciputra itu ya masih di range kecil lah, angkanya mungkin ada ya 2-5 miliar, masih angka-angka segitu. Itu yang masih bisa ditanggung oleh PPNDTP itu sendiri. Lumayan juga ya, maksudnya kayak 5 miliar lumayan kan juga sih sebenarnya. Udah rumah mewah gak sih Mas? Betul, iya juga. Tapi maksudnya kalau untuk yang mungkin kalau kita bicara kayak di CBDK atau PANI, PIK mungkin angkanya, mungkin ya saya juga kurang tahu, mungkin angkanya udah 5+ mungkin. Nah itu yang nggak kena tuh PPNDTP. Dan juga mungkin emiten yang berhubungan dengan properti itu, contoh ada yang namanya Pewon dan Sumarekon SMRA. Nah dua emiten ini kalau kita bedah secara laporan keuangannya, aku tadi juga coba cek lebih lanjut, ternyata dua emiten ini cukup besar dari sisi recurring income atau sewa, karena mereka kan punya mall ya, Sumarekon, kemudian Pakuwon Mall kayak gitu. Artinya dampak terhadap PPNDTP 100% ini sebenarnya nggak gitu yang signifikan sekali terhadap dua emiten ini, Pewon dan SMRA gitu. Tapi kalau kita bicara soal stabilitas cash flow kayak gitu, memang ini cenderung emiten properti yang lebih defensif dan lebih stabil secara cash flow-nya. Karena tadi dia ada recurring income untuk penyewaan, ya tenan-tenan kayak gitu-gitu di dalam mall-nya. Ya kayak gitu sih efek dari PPNDTP. Sekarang sih belum kelihatan ya, saham-saham propertinya masih cenderung declining nih untuk saat ini. Ya. Sama kayak ISG yang masih declining nih, hari ini ditutup di 8.051.17 atau minus 0,19%. Tipis banget itu sebenarnya. Apakah ini sudah diprediksi Mas? Masih maksudnya udah diprediksi bahwa kan beberapa hari minggu kemarin naik. Prediksi kan Jaya, betul. Kalau biasanya pertandingan lagi MU lawan Liverpool. Tapi Mas, kan beberapa minggu lalu memang kan kita tinggi-tinggi banget tuh kan. 8.200 kayak gitu. ATH kan nembus ATH kan. Betul. Apakah emang diprediksi kalau sekarang memang lagi koreksi Mas? Atau nanti kedepannya bakal lebih turun lagi nih? 8.200 itu sebetulnya basically udah resistance ya. 8.200 sudah resistance, dan kalau kita lihat sentimen yang muncul belakangan ini di luar memang yang signifikan sekali mempengaruhi, dan akhirnya awalnya saya pikir mungkin di domestik ya, mungkin ada something masalah di domestik, tapi kalau kita bicara dampaknya, jadi bursa Asia juga kita ternyata merah juga. Kemarin khususnya, kemarin tuh merah juga. Kemudian bursa di US juga ada mengalami pelemahan lah kayak gitu. Kemudian bursa kriptonya sendiri pun juga melemah. Jadi bahkan sampai yang kayak Bitcoinnya sendiri, yang kripto dengan market cap terbesar di dunia sendiri pun mengalami pelemahan, dan cukup dalam pelemahannya, penurunannya. Jadi artinya memang lebih ke arah eksternal nih, something yang mempengaruhi lebih ke eksternal dibandingkan internal. Nah eksternalnya apa? Soal US dan China. Jadi perang tarif itu masih. Ya, perang tarif lagi nih, muncul lagi nih. Kemarin itu kita 6 bulan lalu persis di awal April 2025 soal perang tarif antara ya US dengan semua negara di dunia. Salah satunya China. Itu khususnya US dengan China itu gede-gedean tarif terus nih, gede-gedean gitu ya. 6 bulan setelahnya, which is Oktober pertengahan ini, muncul lagi lah suara itu, US
perang lah mau naikin sampai hingga 100%. Kemudian China juga kita fight till the end terhadap US. Jadi mungkin China juga merasa kita juga punya power, kita nggak mau ditindas kayak segitunya lah gitu. Jadi ya hal-hal uncertainty ini yang akhirnya kembali lagi membuat pasar-pasar semua, pasar saham di dunia, kemudian juga crypto market juga mengalami pelemahan. Akhirnya ya risk off ya, jadi keluar dari aset atau instrumen investasi yang berisiko ke yang lebih safe haven. Contohnya apa ya? Gold. Balik lagi ke gold. Makanya di saat yang bersamaan goldnya juga all time high. Tembus $4.100 per troy ounce. Jadi memang itu yang akhirnya membuat IHSG juga dropnya signifikan dari 8.200 sempat di bawah 8.000, 7.900 sekian. Meskipun sekarang agak naik dikit ya 8.051. Kalau untuk ke depan mungkin angkanya nggak jauh-jauh dari angka 8.000, 79 sampai 800 kayaknya masih akan bertengger di angka-angka segitu. Semoga sih nggak turun yang gimana banget dalam ya mungkin 1-2 hari ke depan, kecuali mungkin nanti ada something yang luar biasa lagi di eksternal, ya mungkin itu yang akan membuat guncangan di pasar lagi ya kayak gitu. Oke. Itu dari properti gitu. Tapi yang cukup menarik, walaupun sebenarnya ini perlu fact check gitu ya, bahwa sekarang lagi banyak yang beralih lagi ke saham-saham konglo nih. Iya sempat saham konglo emang naik daun banget deh. Betul. Mungkin boleh di walk through lagi kayak kayaknya sekarang lagi lebih preferensinya tuh adalah ke cari yang aman-aman aja gitu. Walaupun sebenarnya juga saham konglo juga nggak murah ya Kak. Secara valuasi pasti nggak, you name it lah. Yang harganya di atas 100.000 pun udah nggak make sense secara valuasi. Kemudian yang sebenarnya yang saham konglo yang harganya di bawah 10.000, yang ya sekian ribu itu juga secara PER dan PBV udah nggak make sense juga, udah 100 kali ke atas lah, udah tinggi sekali. Tapi memang ada sentimen soal dia yang mau masuk MSCI di bulan November nanti, which is bulan depan. Nah itu, jadi kalau secara hitung-hitungan, intinya adalah dia tuh harus salah satunya adalah dengan cara menaikkan market cap. Gimana cara dengan menaikkan market cap? Yaitu dia naikin harga sahamnya. Kalau harga sahamnya naik, market capnya akan naik gitu. Dengan hal itu, maka nanti bisa tembuslah batas minimum free float si saham ini. Nah akhirnya itu yang membuat nanti si saham konglo yang ini tuh berpotensi masuk ke MSCI. Meskipun aduh langsung ngecek nih saham-saham konglo yang udah kayak lagi dengerin. Tanggal berapa Kak bagi-bagi dividennya Kak kalau yang itu Kak? Ya, meskipun memang ada rumor yang aku juga baru dengar, tapi ini rumor ya. Kalau ngomongin saham dan juga saham-saham konglo itu rumornya kenceng banget nih di pasar nih. Jadi kabar burungnya dan sebagainya itu kenceng banget. Dan kalau rumor yang ada di belakangan ini katanya saham konglo yang ini itu dia kemungkinan mungkin tidak masuk ke MSCI. Ada rumor-rumor soal kayak gitu. Jadi itu yang mungkin agak-agak membuat ya makanya saham tersebut juga ada mengalami pelemahan kayak gitu. Jadi kalau saham konglo ya lebih ke short term itu bisa enak lah kalau kita mau kayak masuk keluar 5-8% mungkin masih oke. Tapi kalau untuk panjang kayaknya memang perlu go deep down lagi ya untuk saham-saham konglo ini. Ini fun fact juga soal saham konglo. Jadi sekarang kan IHSG di 8.000 ya. Ada yang 7.900, 8.000 lah. Ada sekitar belasan saham konglo di Indonesia. Kalau itu di-exclude sekitar, saya lupa 13 atau 15 saham konglo. Kalau itu di-exclude semua dari Indonesia, dari Bursa Efek Indonesia, IHSG kita tuh bukan 7.900, bukan 8.000. Berapa? Tebak berapa? Kurang lebih tebak aja berapa? 4.000. 5.800, 5.900. Sebegitu besar artinya, pengaruhnya. Kurang lebih 2.000 lah kira-kira. 5.800 tambah 2.000 kan 7.000-an. Jadi sekitar 2.000 itu cuma 13 sampai 15 saham konglo aja itu udah membuat IHSG plus 2.000. Segede itu. Itu kalau di-exclude sisanya 5.800 loh. Langsung cek baby cek. Hidup APP. Tapi selain saham konglo Mas, ini kan yang menarik juga masih jadi omongan hangat soal big banks. Tadi gue ngecek big banks kayak BBCA, BBRI, BMRI. Itu BBCA tuh year to day minus 20%. BBRI itu minus 14%, BMRI 20%, BBNI minus 14%. BBB bukan bintang biasa ini ya. Raffi Ahmad nih pas banget. Sorry maaf. Nah Mas, apakah saham... Lu kok tahu aja ini potongin ini jadi. Jadi kalau misalnya saham big banks ini Mas sampai akhir tahun 2025 sebentar lagi lah. Apakah masih bisa terselamatkan atau ya bakal tiarap terus nih Mas?
Harusnya di kuartal 4 ada rebound, tapi I don't expect ini bakal rebound yang signifikan sekali ya. Karena again, jadi sebagai informasi mereka ini cukup terpengaruh besar dengan adanya foreign. Jadi kalau foreign keluar tuh memang tidak menutup kemungkinan mereka juga akan ikut ya. Jadi ikut mengalami pelemahan saham-sahamnya ini. Dan ya saham-saham yang you name tadi, saham-saham bank plat merah tadi itu net foreign sale udah gede banget gitu. Kayak contoh BCA di 1 bulan terakhir atau sekitar September itu 7-9 T net foreign sale-nya aja 1 bulan itu. Jadi ya memang banyak ada yang bilang karena BLBI lah kasus itu atau yang lain-lainnya macam-macam gitu ya. Tapi intinya kalau yang kita back to fundamental, back to laporan keuangan, financial report itu basically dari sisi revenue dan net profitnya itu yang dia cenderung single digit gitu. Yang jadi ekspektasi ke depannya itu belum bisa ya double digit atau belasan persen itu belum ke situ, sehingga akhirnya foreign cenderung berpikir ini pandangan saya ngelihat mungkin foreign akan berpikir ngapain saya masuk ke emiten yang pertumbuhannya juga mungkin masih single digit gitu. Better ke yang memang ya mungkin kayak MSCI tadi, sentimen MSCI atau ya kayak gold kayak gitu yang ya uncertainty dan sebagainya ini yang membuat akhirnya gold naik terus. Jadi kelihatannya untuk sementara waktu foreign juga masih belum mau masuk ya ke saham-saham perbankan kita. Tapi again kita sebetulnya juga tidak bisa menafikan dengan adanya sentimen positif dari SAL 200T itu. SAL 200 triliun dari Kementerian Keuangan itu kan sudah disalurkan tuh ke macam-macam kan bank-bank himbara. Katanya udah berapa persen gitu udah terserap juga ya sama masyarakat? Udah banyak. Jadi kalau saya agak lupa, pokoknya kayak BRI itu udah lebih dari 50%, kemudian BSI lebih dari 50%, BTN lebih dari 50%, rata-rata sudah di atas 50% semua. Mandiri, BNI. Kredit ya gitu ya? Saya belum lihat detailnya seperti apa, tapi jelas penyaluran dan penyerapannya itu sudah di atas 50%. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan juga, ini sudah ada statement juga bahwa dari Kementerian Keuangan itu akan membagikan 5-10 triliun rupiah untuk Bank DKI, Bank Jakarta dan juga BJTM, Bank Jawa Timur. Dan tidak menutup kemungkinan akan adanya BPD lain untuk diinjek juga. Sekitar ya mungkin angkanya sama lah, kita anggaplah sama 5-10 triliun rupiah. Nah harapannya apa? Supaya kreditnya growth lagi, kreditnya tumbuh lagi, kemudian nanti net interest margin atau NIM-nya juga naik lagi. Ketika ini terjadi, satu roda ekonomi jalan, kedua laporan keuangannya pasti akan membaik. Ini yang kita harapkan mungkin di Q4 harusnya sudah mulai agak terefleksi ya saham-saham perbankan kita dengan adanya kredit yang naik, NIM juga naik, harusnya sih sudah mulai membaik ya, saya rasa seperti itu. Ketika itu semua membaik, kredit naik, NIM naik, seharusnya foreign juga sudah mulai kembali lagi melirik dan masuk lagi ke pasar keuangan domestik khususnya saham-saham perbankan kita. Meskipun mungkin nggak masif langsung gitu ya, kelihatannya mungkin ini takes time sih. Takes time gitu ya, nggak bisa ditagih juga kayak kapan ini akhirnya akan bisa memberikan pengaruh sama masyarakat juga, tunggu dulu. Ya, tapi ya mendengar reportnya bahwa sebetulnya juga serapan dari masyarakat presentasinya juga cukup tinggi juga, it's a good news lah for all of us gitu ya, mau itu dari sektor UMKM lah let's say misalnya, atau mungkin juga ternyata banyaknya adalah di kredit misalnya gitu, jadi orang-orang pada punya rumah. Amin. Tapi bukan untuk punya sesuatu untuk flexing ya. Nah itu jangan. Harus yang produktif gitu. Beli kambing begitu kan? Boleh, boleh lah kalau mau beli kambing sekarang Kak. Buat nanti Idul Adha, Lebaran Haji kan Juli tuh biasanya, Juni-Juli lah biasanya gitu. Produktif itu beli kambing. Ya. Oke Mas, ini sampai kan kita lagi di tengah pekan nih, sampai nanti Jumat, apakah ada yang menarik untuk di serok-serok, kira-kira sektor mana gitu Mas? Banyak juga ini, ya Kak porto kamu Kak. Bukan ini watchlist tuh, watchlist. Kaget. Watchlist kalau hijau sakit hati gue, kenapa gak beli? Iya. Semuanya juga pengennya gitu ya. Iya. Maunya juga bisa memprediksi masa depan. Kalau untuk trading, I think saham-saham konglo sama gold itu bisa dicermati ya. Kalau di short term period ya. Tapi kalau untuk panjang memang masih agak sulit ya. Kalau mau masuk sekarang banking sebenarnya udah murah banget, murah banget gitu ya. Cuman gini, harga rendah tuh bukan berarti dia nggak bisa lebih rendah lagi gitu kan. Iya dong. Betul dong. Itu nampar gue banget. That's the reality. Iya benar, reality kan. Nah, dengan kondisi kayak gini maka kayaknya masih belum bisa lah ya untuk masuk ke saham-saham perbankan tadi saya sampaikan. Jadi mungkin kita bisa nunggu nanti perkembangan dari pemerintahnya seperti apa, kemudian tadi penyerapan salnya itu yang mungkin juga kita cermati. Kalau memang positif semua, kemudian dari chartnya juga sudah mulai dari rebound, kita mungkin bisa tuh cicil perlahan DCA dan sebagainya. Sama mungkin perlu diperhatikan soal saham-saham waste to energy.
Jadi ada sebenarnya ada beberapa, tapi kalau yang terkenalnya 3 lah gitu ya. Ada Toba, Oasa, dan MHKI. Nah, 3 emiten ini yang berhubungan dengan waste to energy ini yang mungkin nanti juga karena kita tahu dari Danantara sendiri Patriot Bond-nya atau ya 50 triliun kan Patriot Bond itu cukup besar porsinya akan difokuskan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL atau waste to energy. Dan lokasinya itu ada 33 tersebar di seluruh Indonesia. Macam-macam ya, ada di Jakarta, ada di ya berbagai pulau lah gitu. Dan harapannya adalah ya kan sampahnya kita menumpuk, kemudian emiten-emiten ini dapat proyek bisa convert dari sampah menjadi energi listrik, intinya kayak gitulah gitu. Nah, berarti bisa dicermati nih emiten-emiten yang berhubungan dengan waste to energy ini. Jadi yang tadi ada 3 itu yang kurang lebih itu mungkin bisa dicermati. Take notes buat detikers juga ya kan. Dan ya harapannya juga nggak dalam jangka pendek aja ya. Kalau ngomongin soal energi kayaknya ada terus gitu. Ada terus energi. Ini bukan ajakan ya guys. Bukan ajakan, ada disclaimer on. Disclaimer on. Oke. Terima kasih banyak Mas Revo. Siap, terima kasih. Dan tentunya juga tetap semangat juga buat detikers ya. Para investor-investor muda. Serok terus. Tapi ingat kalau harganya rendah belum tentu bisa lebih rendah lagi. Gitu, lu mah nakutin. Bukan nakutin, kasih tahu doang. Itu aku nakutin diri sendiri. Oke Tikers, kita habis ini break dulu. Terus nanti ada apa lagi tadi kita aja ya? Kita masih punya keseruan juga dari Indi. Oh iya, ada Indonesia. Detik ini. Detik ini. Terus juga kita habis ini masih juga punya Sunset Talk bersama dengan para musisi-musisi cilik. Musisi cilik. Iya, aku termasuk dong. Kita mungkin lebih ke Wong cilik ya. Nanti mereka akan perform juga di sini Detikers ya, bawain lagu. Nah, kalau mungkin sekarang anak-anak tuh dengerin lagunya apa sih gitu ya. Itu ya. Bukan lagu cinta-cintaan, lagu dewasa kan? Enggak, ini udah ada bintangnya, band yang terdiri dari anak-anak usia mungkin sekitar 6 sampai 8 tahunan lah ya gitu. Kita udah ketemu juga tadi, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi di Sunset Talk. Oke, kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Wow, tepuk tangan apa? Merpati. Coba kalau kira-kira merpatinya Pramuka. Ya, pakai ini aja. Pakai ini aja. Kan bersiul Pati. Udah ya? Capek ya. Kita nggak boleh berseteru. Kita harus berdamai. Seperti update yang juga baru didapatkan juga oleh Detikom ya, bahwa setelah tadi kita dapat ngobrol juga mengenai adanya perseteruan antara kepala sekolah dan juga murid yang ketahuan merokok, akhirnya berakhir damai. Karena juga sudah dipertemukan ya sama Gubernur Banten, Pak Andra Soni, sudah mempertemukan kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Ibu Dini Fitri dengan murid yang ketahuan merokok bernama Indra. Pertemuan itu berlangsung di ruang kerjanya ya, ruang kerja Pak Gubernur di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu. Pertemuan itu juga turut dihadiri Wali Kelas Indra. Dan pertemuan itu digelar secara tertutup Detikers ya, dari awak media. Dan keduanya mengaku sudah saling memaafkan. Iya, katanya saya minta maaf atas kesalahan saya. Ucap Indra ini yang Indra ya. Dan kata Bu Dini juga ibu maafkan, dan ibu juga minta maaf atas kata-kata ibu. Semoga hati Indra bisa ikhlas, katanya gitu. It's a good thing. Pada akhirnya juga dipertemukan gitu ya, keduanya tanpa harus ada konflik berkepanjangan gitu ya. Dan tentunya juga sebagai salah satu bentuk komitmen juga terhadap pendidikan di Indonesia juga gitu ya. Penonaktifannya juga dicabut dari kepala sekolah gitu. Udah 629 siswa sok sekolah lagi. Ya aku sama ngomong lah. Udah mau teteh emosi teteh. Kumaha damang. Oh ya, untuk mengetahui update-nya juga Iza ya, di lokasi di sekolahnya kita ada jurnalis Detikom, ada Aris Rivaldo Mas Aris yang akan melaporkan langsung. Selamat sore Mas Aris.
Selamat sore Mas Apip dan Baja. Siap. Waduh, Mas Aris kayaknya siswa berprestasi nih. Di belakangnya banyak piala. Oh iya, selamat Mas Aris. Piala banyak tuh. Oh ini piala dari koleksi pihak sekolah SMA 1 Cimarga ini. Kirain Mas Ini muridnya Aris. berprestasi. Berprestasi. Ternyata SMA-nya bener. berprestasi susunya. Iya dong ya, ternyata siswa-siswanya juga berprestasi juga. Kita barusan membahas gitu ya, Mas Aris, sebelum ngobrol sama Mas Aris juga kita udah ngobrol sama pengamat pendidikan, tapi kemudian juga akhirnya mendapatkan update bahwa kasus ini berakhir damai juga. Tapi mungkin boleh walkthrough dulu Mas Aris apa yang bisa di-share sama kami mengenai kronologi dan kemudian juga bagaimana akhirnya KPAI lah ya dan juga gubernur juga sampai turun tangan ya bereaksi juga mengenai kasus ini, Mas Aris. Siap. Jadi kalau misalkan kita Waduh, sinyalnya. Iya, Mas Aris. kronologisnya ya dari awal ya. Pertama memang ya halo. Nah, Ya, aman-aman Mas, silakan dilanjutkan. Siap. Diulangi ya. Kasus ini memang bermula pada saat kegiatan Jumat Bersih yang diadakan atau digelar di sekolah SMA 1 Cimarga. Jadi kegiatan itu memang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan juga kesadaran siswa untuk peduli terhadap lingkungan sekolah. Nah, beberapa siswa memang ikut serta pada kegiatan tersebut, termasuk Dewan Guru Kepala Sekolah juga terlibat memantau kegiatan itu. Cuma memang pada saat itu Kepala Sekolah melihat ada beberapa siswa yang tidak ikut pada kegiatan tersebut. Mereka terpantau sedang nongkrong di kantin ya, masih area sekolah gitu. Nah, dari pantauan itu memang pihak kepala sekolah dalam hal ini Ibu Dini melihat salah satu murid ini ketahuan merokok gitu. Ketahuan merokok di lingkungan sekolah, sempat memanggil, namun pada saat itu pengakuan dari pihak kepala sekolah katanya si murid kabur, lari. Tidak berselang lama memang mereka ini bertemu, terus ada interogasi lah yang disampaikan oleh pihak kepala sekolah terhadap murid, cuma memang si murid ini tidak mengakui bahwa dia merokok gitu. Itu mungkin kronologis singkatnya seperti itu. Oke, kemudian juga muncul aksi mogok sekolah tuh Mas. Itu berapa lama mereka mogoknya begitu dan bagaimana tanggapan ya mungkin masyarakat di sekitar sekolah juga pasti bakal kaget begitu kan Mas? Ya kaget. Memang mogok siswa sebanyak 630 ini pemicunya atas reaksi yang dilakukan oleh pihak kepala sekolah. Mereka melakukan aksi mogok belajar selama 2 hari, terhitung dari hari Senin sampai hari Selasa. Dan mereka juga di depan gerbang sekolah membuat spanduk yang memang itu menyindir dan ditujukan kepada kepala sekolah dalam hal ini. Gitu. Mas Aris, aku mau nanya dulu, yang ketahuan merokok itu berapa orang? Apakah hanya 1 orang? Karena kan sebetulnya juga ada spanduk yang ini diinisiasi gitu kan oleh beberapa siswa sampai ada pemasangan si spanduk buat tantangan itu. Termasuk juga aksi mogok sekolah ini juga apakah ada sebuah tindakan provokasi atau seperti apa? Karena muridnya katanya 630 yang nggak masuk. Itu kan angka yang cukup besar juga gitu. Kalau memang soal provokasi memang ini belum bisa dibenarkan sebetulnya ya. Tapi yang pasti bahwa ini dipicu atas tindakan dari pihak kepala sekolah yang melakukan penamparan terhadap siswa karena ketahuan merokok. Dan pada saat kejadian itu memang informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada teman-teman media hanya melihat 1 orang, yang sisanya sedang makan gitu. Makan di kantin ya. Baik. Nah, terkait juga akhirnya ya berita mengenai ini juga cukup bisa dikatakan cukup trending, cukup populer, cukup viral juga gitu ya sampai akhirnya. Iya, karena memang ada video yang tersebar gitu yang sepertinya direkam oleh salah satu siswi juga. Iya. Kemudian ada KPAI yang angkat bicara, kemudian juga ada dari Dinas Pendidikan setempat juga dan juga akhirnya gubernur harus turun tangan langsung. Bagaimana Mas ini? Nah, dan sampai hari ini informasi yang memang sudah ditulis bahkan oleh Detikcom bahwa
Gubernur Banten Antrasoni sudah mempertemukan kedua belah pihak antara siswa dan pihak kepala sekolah. Dalam kesempatan itu memang mereka berdua sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan satu sama lain begitu. Dan informasinya memang pihak kepala sekolah nanti akan kembali lagi mengajar atau memimpin sekolah di SMA N1 Cimarga, sementara untuk siswanya juga akan kembali lagi ke sekolah dengan mendapatkan teguran. Oke. Begitu. Kalau untuk kegiatan belajar mengajar Mas, berarti hari ini juga sudah normal Mas ya? Atau hari ini baru mulai lagi? Oh, terhitung dari hari ini sudah para siswa memang sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar ya. Oke. Saya melihat di lokasi sejumlah siswa juga memang masih ada yang bertahan dan Dewan Guru juga masih ada yang bertahan. Tapi jam pelajaran memang sudah selesai lah. Begitu. Aktivitas kembali normal dan kegiatan belajar mengajar juga sesuai jadwal. Menurut keterangan dari Wakil Kepala Sekolah ya, bagian kurikulum setelah dikonfirmasi oleh Detikom juga ini proses pembelajaran hari ini tidak mengganggu jadwal sesuai dengan yang sudah disesuaikan lah di hari Rabu ini. Jadi kembali sip normal. Oke. Berarti sebetulnya juga aksi mogok sekolahnya tuh terjadi dari kapan sampai kapan, Mas? Dari hari Senin dan Selasa 2 hari. Oh, karena ketawanya hari Jumat. Iya kan, yang bersih-bersih itu kan, berarti Senin Selasa. Ya, Jumat kalau Jumat kan Sabtunya libur kalau tidak salah ya. Betul. Jadi Senin Selasa lah terhitung 2 hari. Baik. Begitu kira Mas. Ada sebenarnya salah satu hal yang juga cukup ini ya, maksudnya kalau sebagai orang tua ketika ngelihat hari Seninnya anaknya nggak sekolah, atau mungkin ketika bertanya ada apa nih di sekolah yang seru gitu ya. Apakah sebetulnya dari pihak orang tua atau mungkin juga biasanya kalau sekolah ada komite gitu ya, ada yang sempat angkat bicara juga nggak Mas mengenai hal ini? Kalau komite enggak, tapi beberapa informasi yang didapatkan di warga ya yang tinggal di sekitar sekolah juga sangat menyayangkan sebetulnya. Oleh seluruh siswa ya dengan mogok belajar gitu loh. Gitu. Tapi memang pihak sekolah juga memastikan bahwa selama proses mogok belajar ini mereka tetap mengirimkan materi pembelajaran gitu masing-masing guru melalui daring, melalui grup WhatsApp mungkin dengan teman-teman wali kelas yang ada di rumah masing-masing gitu untuk disampaikan kepada anak muridnya. Jadi berasa lagi kayak WFH gitu ya. School from home gitu. Itu bahasa lainnya adalah belajar di rumah. Padahal sebenarnya murid nganggapnya libur. Iya. Iya, Mas Aris dan hari ini sudah saya pastikan sudah kondusif. Sudah itu ya. Hari ini udah ada normal. siswa juga yang datang ke sekolah normal. Tadi juga ada bapak siswa yang memang baru pulang sore gitu. Dewan Guru juga masih ada yang beberapa orang lah yang masih standby di sekolah ini sekarang. Iya. Iya Mas Aris, apakah ada update terbaru soal kan Kepseknya udah dicabut penonaktifkannya kan nih. Terus apakah ada misalnya sanksi kepada Indra siswanya begitu atau mungkin ada teguran dan kepala sekolahnya juga apakah ya mungkin ada teguran juga begitu dari gubernur atau lainnya? Kalau teguran saya rasa itu hanya berlaku kepada siswanya aja ya. Mungkin kedua belah pihak juga yang pasti sudah saling memaafkan dan saling mengakui kesalahan masing-masing gitu loh. Itu. Baik, dan ya mudah-mudahan juga tidak terjadi lagi ya. Hal ini bisa menjadi contoh juga untuk sekolah-sekolah lain juga bahwa ya tetap ada dua sisi gitu ya. Siswa jelas tidak sekolah bukan tempat untuk merokok. Ini adalah tempat bebas asap rokok juga, tapi juga mungkin bahan evaluasi juga bahwa pendidik juga punya cara-cara yang lebih seru, lebih asik gitu ya untuk menegur gitu ya dan memberikan sanksi sama siswanya juga tanpa membenarkan siswa yang merokok di sekolah gitu. Iya itu emang salah. Kalau nggak salah dendanya loh 50 juta kalau misalnya merokok di lingkungan sekolah, rumah sakit, tempat ibadah. Itu mending buat kuliah. Buat kuliah tuh. Iya lumayan. Insya Allah. Memang betul di dunia pendidikan harus bebas dari asap rokok sebetulnya. Betul. Juga diatur begitulah. Betul. Makasih banyak Mas Aris informasinya. Nah informasi mungkin terakhir yang bisa disampaikan bahwa kasus ini kan sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian ya oleh si wali murid bahwa yang dilaporkan pada hari Jumat kemarin dan itu dibenarkan oleh Kanit PPA Satreskrim Polres Lebak sudah menerima laporan terkait dugaan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh
pihak kepala sekolah tadi ya terhadap muridnya. Cuma memang hari ini setelah melihat situasi adanya perdamaian dan saling memaafkan, saya belum mendapatkan konfirmasi ulang apakah misalkan laporan ini dicabut ataukah memang diteruskan gitu. Semoga dicabut sih. Iya. Saya mudah-mudahan dicabut lah, karena dicabut. memang sudah saling memaafkan lah. Iya, udah di depan gubernur malu dong apa Andra ya. Udah saling memaafkan juga. Tapi pada saat proses maaf-memaafkan itu, apakah wali muridnya juga ikut hadir di kantor gubernur? Betul ya, di kantor gubernur ya? Kantor gubernur. Cuma memang pihak guru juga dari sini ada yang berangkat, cuma mereka dipisah ruangannya. Yang ada di ruangan itu hanya hanya kepala sekolah dan si murid itu tuh. Tadi berdasarkan informasi yang saya terima di sini ya, pengakuan dari guru yang memang ikut langsung ke KP3B gitu. Karena kan pertemuan juga tertutup dari media Mas ya? Pertemuannya ditutup, tidak semua bisa meliput sebetulnya. Iya benar, pakai baju olahraga ya si siswa ya. Baju olahraga dan juga itu viral lah, saya rasa semua orang juga udah lihat soal statement permintaan maaf dari kedua pihak. Si murid juga mengakui, si guru juga saling sekolah mengakui juga saling gitu. meminta maaf lah, saling meminta maaf gitu ya. Betul. Lagu-laguan Indra. Ya udah kalau begitu terima kasih banyak Kang Aris. Informasinya. Aman banget. Hati-hati di jalan nanti Kang. Dan tentunya juga buat siswa-siswa di sana semoga semakin semangat menuntut ilmu ataupun juga menoreh prestasi biar kelihatan pialanya. Terima kasih banyak Mas Aris Rivaldo, jurnalis dari Detikcom Banten. Oke. Gitu cenah. 50 juta aku baru tahu. Baca di komen ini Instagram Detikcom, ternyata ada denda, emang nggak boleh kalau misalnya ngerokok di sekolah atau apa area umum lah, sekolah, rumah sakit, rumah ibadah. Universitas tuh termasuk deh kalau nggak salah. Iya kan itu tempat pelaksanaan pendidikan lah ya. Gitu. Oke guys, sebentar lagi saatnya Sunset Talk nih. Jadi kita abis ini yang seru-seru aja lah ya. Yoi, udah pakai pink banget nih, udah siap-siap gue nih. Mereka udah siap juga untuk menyanyi bersama ya, Detikers yang juga mau cari tahu soal lagu anak-anak ya. Jadi kita nggak bosan Baby Shark mulu gitu kan. Ada musisi-musisi ya yang terbentuk dalam satu band asal Indonesia juga ya, yang juga punya lagu sendiri dan sekarang lagi viral banget katanya lagunya di kalangan anak-anak. Makanya kita mau cari tahu. Habis ini kita akan ketemu sama Kidos Band di Sunset Talk. Tapi kita break dulu sebentar Detikers, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore. Detik Sore, are you ready? Let's go! Saat bahagia berjumpa dengan sahabat, saling menyapa, bertukar cerita, meraih mimpi, menjadi yang terbaik. Lewat irama tunjukkan pada dunia. 1, 2, 3, go! Kita bernyanyi gembira, indahnya dunia dengan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oh bahagia kita bersama selamanya. Saat bahagia
we shine. Halo semuanya, kami dari Kiddos Band. Perkenalkan, nama saya Michael, saya sebagai drummer di Kiddos Band yang keren dan ganteng. Yeay. Aku Mercy, gitaris Kiddos Band yang cantik dan keren. Yeay. Dan aku Marvin, vokalis yang kece dong. Halo semuanya, aku Alice, penyanyi yang imut dan ceria. Dan aku Felin, sebagai penyanyi yang selalu ceria. Teman yang baik, yang selalu ada untukku. Saat aku sedih kamu hibur aku, kalau ku senang kamu bahagia. Kamu adalah hadiah yang Tuhan berikan untukku. Bersama menulis cerita dan impian, meraih cita-cita. Berjanjilah agar kita bisa saling memaafkan. Oh, oh, oh. Kamu adalah hadiah yang Tuhan berikan untukku. Bersama menulis cerita dan impian, meraih cita-cita. Kamu temanku, terima kasih telah ada untukku. Kamu temanku, you will be my best friend forever. Bila nanti aku salah dan mungkin kamu jadi marah, berjanjilah agar kita bisa saling memaafkan. Kamu temanku, you'll always be my friend, always be my friend. Kamu temanku, you'll always be my friend forever and ever. Kamu temanku, terima kasih telah ada untukku. Kamu temanku, you will be my best friend forever. Kamu temanku, terima kasih telah ada untukku. Kamu temanku, you will be my best
panggilannya nggak cuma The Tickers aja ya, tapi You Will Be My Best Friend Forever gitu. Kamu temanku. Iya. Kita lagi ketemu sama satu band ya, yang sebetulnya mereka nggak cuma nyanyi aja sih, khusus cuman di Detik Sore gitu ya. Mereka semuanya bernyanyi, tapi sebetulnya mereka juga main alat musik juga. Dan ini menurut aku musisi-musisi kemasan saset ya. Masih pada mudanya tuh banget, tapi juga udah berprestasi banget. Kita langsung aja. Langsung aja kenalan dengan Kiddos Band. Hai Kiddos Band. 5 besties aku mungkin biar Detikers juga pada kenal satu persatu. Boleh kenalan satu persatu dari Kiddos Band? Oke, aku Michael, aku sebagai drummer dan produser dan songwriter lagu Kiddos Band yang ganteng dan keren. Wih, Michael. Michael ganteng dan keren. Halo, aku namanya. It's okay. Nah, ini komimpa dulu kita nih. Aku Mercy, gitaris Kiddos Band yang cantik dan keren. Mercy. Aku Marvin, aku vokalis Kiddos Band yang kece dong. Halo Marvin. Halo semuanya, aku Alice Queen Alice. Aku sebagai penyanyi yang imut dan ceria. Alice. Aku sebagai penyanyi yang namanya Felin Elsa yang selalu ceria. Felin, halo. Dan kalian tergabung dalam sebuah band yang namanya adalah Kiddos Band ya. Jadi perlu dikasih tahu juga sama Detikers semua kalau kalian juga pegang alat musik ya, main alat musik juga gitu. Dan ini salah satu hal yang menarik adalah kalian ada satu lagu yang udah viral banget, katanya 5 juta penonton di YouTube loh. Congratulations. Terima kasih Kak. Itu lagu yang jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik. Gitu. 5 juta yang nonton ya? Iya. Nah, aku pengen tahu dulu gimana sih sebetulnya awal mula dari Kiddos Band, bisa terbentuknya Kiddos Band. Siapa yang mau cerita? Aku. Silakan Mike. Oke, aku akan cerita pertama kali kan kita disuruh buat video lagu Natal. Aku, Mercy sama Alice, kita kan buat video itu. Ternyata videonya viral banget. 200.000 itu kayak pas kita zaman dulu itu Waktu kelas 2 SD. Wow. Kayak kita rasa itu viral banget. Tapi kita bisa coba lagi. Buatin lebih viral. Oh. Jadi sampai sekarang jadinya lebih viral lagi. Jadi yang terbaik 5 juta. Iya loh. Awal mulanya berarti dari tugas sekolah harus bikin video lagu Natal gitu. Terus ternyata diupload ke sosial media, ke YouTube waktu itu. Iya. Terus viral, terus akhirnya kenapa nggak dilanjutin aja gitu ya? Iya. Iya. Jadinya kan pada saat mau bikin videonya kan ada latihan bareng kan jadinya. Terus kita rasanya lanjut aja deh. Jadinya latihan-latihan lagi dan akhirnya kita mendapat kesempatan untuk perform di beberapa acara. Dan salah satunya kita pernah ke Solo loh. Iya. Seru banget. Sama Detik juga. Sama Detik juga. Jalan-jalan ke Solo. Kemarin dancing senam ceria. Ikutan acara yang Hari Anak Nasional 2023. Oh, di bulan Juli lalu gitu ya. Gimana rasanya viral tuh kayak gimana? Aku belum pernah. Mau viral? Nah, kalau aku viral aku takut nih ya, belum punya lagu soalnya. Kalau mereka kan punya karya sendiri. Gimana rasanya viral? Siapa yang mau cerita? Coba. Happy gak? Atau kaget gak? Rasanya seru gitu loh. Ya pertama-tama kan kaget. Wah tiba-tiba viral nih. Tapi kan rasanya tuh kayak seneng banget gitu loh bisa viral. Terus kan kita lanjutin jadinya kita buat band. Terus rilis beberapa lagu gitu. Dan jadinya kayak nagih gitu ya ketika misalnya bikin lagu. Terus lagunya sukses, banyak yang nonton, banyak yang suka. Jadi rasanya kayak pengen bikin lagu terus gitu ya? Iya. Aku yang buat. Kamu yang buat? Aku yang buat. Kamu gimana sih kalau bikin lagu? Ya aku cari ide-ide aja dulu ya. Habis itu aku buat lagu. Nah lagu ini yang 5 juta itu aku yang buat juga. Jadi yang terbaik ya? Iya. Jadi yang terbaik ya. Ini adalah lagu ke berapa? Lagu ketiga? Lagu ketiga ya. Atau apa ya? Iya, kedua. Saking banyaknya. Oke, iya. Sebelum maju juga kan awalnya tuh tugas sekolahnya tuh kan bertiga. Nah sekarang jadi berlima, lebih rame lagi. Gimana ceritanya kok bisa ada personil baru? Jadinya kan
ya kayak cari kenalan gitu, tahu temen ini bisa apa, ajak. Jadinya kan berkumpulan gitu satu grup band, isinya teman-teman semua, jadinya udah akrab gitu. Oh, berarti Marvin satu sekolah juga atau kenalnya di mana? Sekolahnya beda. Sekolahnya beda. Kalau yang baru lagi berarti Mercy ya? Sorry. Alice ya? Alice ketemunya di mana? Felin. Felin. Sorry, Felin. Mercy ketukar, sorry maaf ya. Felin ketemunya di mana? Kok bisa bergabung sama Kiddos Band? Felin itu kenal sama Marvin dari kecil. Oh. Terus baru aja ini di invite ke Kiddos Band buat nyanyiin lagu Kamu Temanku. Oh gitu. Ada rencana mau nambah personil lagi nggak? Kak Eiza katanya? Iya, aku secara tinggi boleh kok masuk sama. Cuman aku mungkin kelasnya udah beda. Kelas terbuka kalau Kak Eiza. Ada mau nambah personil lagi nggak kira-kira? Belum tahu. Ada yang mau kayak ini. Belum tahu. Tapi nih salah satu yang menarik juga adalah karena kalian juga selain diapresiasi sama yang nonton banyak, yang suka lagu banyak, masuk juga nominasi AMI Award. Iya. Emang tahu AMI Awards itu apa? Tahu. Apa tuh Panjangannya? Anugerah Musik Indonesia Iya, Awards. betul. Gimana rasanya masuk nominasi AMI Award? Pertama rasanya kita semuanya kaget. Aku pas nonton videonya, waduh kita masuk nih. Wah. Sama Felin juga masuk ya? Aku juga masuk dengan nyanyi lagu Macet Lagi bareng kakak-kakak Ran dan juga Kaseto. Oke, jadi ini berprestasi semuanya baik sama Kiddos Band bersama dengan kolaborator lainnya juga gitu. Iya, Kak, yang masuk nominasi AMI Award itu juga jadi yang terbaik. Jadi ini lagu jadi yang terbaik nih prestasinya banyak ya. Iya. Beneran jadi yang terbaik? Jadi yang terbaik beneran gitu loh. Terus aku mau dapat cerita juga karena Kamu Temanku itu tuh cukup baru ya, baru rilis juga. Banget. Tapi aku langsung kayak gampang diafalin gitu loh lagunya juga. Ada yang menarik, lirik dari Kamu Temanku itu kan mudah diingat sama yang denger juga. Ada favorit part gak dari kalian? Ada. Yang mana? Siapa yang mau cerita? Pasti beda-beda nih kan? Boleh, beda-beda satu-satu boleh gak gantian? boleh. Ya, gantian ya. Buat aku paling sukanya sih yang terima kasih untuk teman yang baik yang selalu ada untukku. Soalnya itu kayak kita harus bersyukur ke Tuhan, soalnya kita dapat banyak teman kan. Teman-teman itu udah baik-baik, temenin kita. Jadinya kalau kita sedih, mereka hibur kita. Kalau kita senang, kita senang-senang bareng. Ih, benar aku juga setuju. Siapa lagi gantian? Oke, menurut aku ya, aku sukanya pasangan kamu temanku. Yang kayak rame-rame kita nyanyi bareng ya. Oh, terus kalian bisa nunjuk juga kamu teman. Jadi temennya banyak ya. Kalian temennya banyak ya. Oke. Lanjut Felin. Aku paling suka yang bagian kamu adalah hadiah yang Tuhan berikan untukku. Karena temen itu hadiah dari Tuhan yang harus kita hargai dan juga karena mereka juga sudah menemani kita. Iya, so sweet sih bener ya, langsung kayak gemes banget. Lanjut, siapa? Oke, boleh. Aku favoritnya bila nanti aku salah dan mungkin kamu jadi marah. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi salah kan mungkin teman kita marah atas aksi kita kan. Tapi ya teman-temannya ya paling lama-lama ya juga saling memaafkan gitu atas aksi kita gitu paling. Jadi harus saling memaafkan gitu ya. Berantem tuh biasa aja gitu ya. Yang penting nanti baikan lagi gitu. Itu namanya bersahabat. Lanjut, kalau kamu? Kalau aku sukanya yang kamu temanku, terima kasih telah ada untukku. Karena itu kan bilangnya kamu adalah temanku. Dan teman itu selalu ada untuk kita pada waktu sedih, senang, marah. Mereka selalu ada untuk kita. Oh, oke. Kalau aku sukanya yang ini Kak, nggak ditanya. Ini aku Nih tahu. kan dia mau jadi personil. Iya, aku sukanya yang You Will Be My Best Friends Forever. Bener kan liriknya? bener. Jadi diklaim gitu Kak, kamu harus jadi teman aku ya. Dipaksa.
Dipaksa. Enggak ya. Tapi ini kan semua temenan nih. Kira-kira kalau mau jujur siapa yang paling lucu, yang paling bawel, sama yang paling suka ngambek? Dari awal dulu. Yang awal dulu Kak Afif. Yang awal tadi apa ya? Yang paling lucu. Yang paling Siapa lucu yang paling siapa? lucu? Tunjuk temannya yang paling lucu. Cip. Menurut aku Elis ya. Elis yang paling lucu. Yang paling apa tadi? Yang Bawel. paling bawel. Elis juga. Aku juga punya ini. Yang paling banyak makannya. Banyak enggak, juga. ini juga. Laku ya kalau Ada juga Marvin Mark bener. ngaku. Marvin, ini Marvin. Ini Ini Marvin, Mike. sorry Michael. Aduh, Mike. Mike. Ketuker. Siapa yang Yang kalau itu yang tadi, yang siapa yang suka ngambek? Belum. Nah. Kalau enggak sekali. Nah, ini baru pertama kali pas di music video dia marah. Kalau yang ini, kalau lagi latihan yang paling duluan datang, siapa yang paling duluan datang? Aku. Oke. Itu tadi dia ya, si paling ya. Si paling. Games dadakan dari kita. Tapi ini nih, mungkin pertanyaan terakhir juga sebelum kita akhiri sesi ini juga. Mimpi kalian tentunya masih panjang, masih banyak. Tentunya juga walaupun udah dapat penghargaan gitu ya, yang suka banyak, yang hafal lagu kalian banyak, yang fans banyak. Tapi pengen apa lagi untuk Kiddos Band, untuk musik kalian? Boleh gantian ya, dari Mike dulu. Nulis lagu lagi. Nulis lagu lagi. Boleh. Cita-citaku itu menjadi penulis lagu, produser lagu, songwriter, drummer. Ada banyak Kak, sama koki, sama apa? Artis, gambar. Nanti di KTP panjang loh tulisannya loh. Pekerjaan, songwriter, drummer, koki, musisi. Belum lagi nanti kalau nambah lagi nanti KTP-nya tulisannya banyak. Dancer juga. Belum satu. Jadi sambil masak, sambil nyanyi, sambil Gak ngedance. apa-apa. Ya kan belum ada Jadi- tuh. Sambil nulis lagu. Sambil nulis lagu. Oke. Itu dari Mike. Dari Velin, mau apa lagi? Aku itu mau supaya Madaremi bisa lebih sukses. Amin. Dan juga aku mau menjadi penyanyi yang lagunya didengar oleh semua orang di dunia ini. Amin. Gak cuma di Indonesia aja tapi juga di seluruh dunia ya. Boleh kita lanjut? Semoga Kiddos Band lebih terkenal in the future. Terus semoga ini kan tadi dia bilang bikin lagu baru. Semoga lagunya bertambah. Dianya ada jadi yang terbaik, ada kamu temanku, My Doremi, AAI, terus ada banyak lagi. Makin banyak lagi. Nah, mungkin nanti nggak cuma lagu aja tapi punya album ya. Iya. Ya Semoga kan? ya. Boleh. Amin. Lanjut. Kalau aku sama, semoga Kiddos Band makin terkenal, lebih banyak yang kayak ngefans gitu, lebih banyak yang ngikutin lagu-lagunya, dan semoga lagu-lagunya kalau ada pesannya gitu bisa menyampai ke seluruh sobat My Doremi yang dengerin lagunya. Amin. Benar. Semoga pesannya juga sampai. Sampai. Gitu. Good fun. Lanjut Paling, Marvin. ya bisa menghibur semua orang di dunia ini. Semoga mereka bisa menerima pesan kita dari lagu-lagu kita yang kita pesankan kan. Betul. Nah, jadi diterima juga sama masyarakat lebih luas lagi Amin, juga. Oke deh. Thank you so much ya teman-teman thank you. sudah datang. Ditungguin lagunya. Mudah-mudahan juga makin banyak lagunya, makin banyak bisa bikin album, makin banyak fansnya juga. Dan makin sering juga mungkin manggung-manggung ketemu sama apa nama fansnya? Sobat Doremi apa? Sobat My Doremi. Doremi. Sobat My Doremi. Gak cuma di Jakarta aja tapi juga di seluruh dunia ya. Amin. Jadi bisa world tour gitu. Jangan lupa dengerin lagu Kamu Temanku. Nah, jangan lupa didengerin lagu baru yang paling barunya ya. Kamu temanku udah ada di semua platform musik ya. Iya. Oke deh kalau begitu. Kita punya tugas terakhir untuk kalian semua. Jadi kalau kita bilang detik sore, kalian harus jawab dengan Enggak cuma hore-hore. Enggak cuma hore-hore. mau pakai nada-nada yang indah, mau pakai suara-suara, mau pakai gerak-gerak juga boleh. Share aja mic-nya ya, mikrofonnya ya. Oke, kalau begitu sekarang waktunya Iza Makfira pamit. Hai Farhan cabut, seluruh kru yang bertugas juga cabut. Kita ketemu besok di jam dan waktu yang sama. Kalau gitu kita pamit dulu dari Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dadah.